ini bener gak? Jangan kamu ngaku-ngaku mau mayat. Karena mayat kan juga suatu bisnis, Pak. Kayak orang nyoba bisnis, baru nyoba 1-2 kali, terus gagal, terus bilang, saya memang nggak bakat. Ya kan nggak kayak gitu. Pebisnis, Pak, rata-rata bukan orang yang canggih, ngerti teori-teori bisnis. Tapi mereka tuh anamnesanya tepat buat konteks mereka. Tapi yang paling dikenal itu guerrilla marketing. Nah, ini apa sih itu, Pak? Dan gimana kita bisa menerapkan itu? Guerrilla marketing itu premisnya adalah low budget, high impact. Teknik untuk menyusun 9 kolom yang bisa menyederhanakan gambaran blueprint kita tentang bisnis kita. Produk ini cuma memanfaatkan satu, jujur aja nih ya. Kalau produk kecantikan, itu bakalan maju di mana orang tuh insecure, Pak. Indonesia itu negara yang dapat rekor dunia. Rekor muri dunia. Karena menjadi negara pertama yang punya S2 pasca sarjana anti-aging medicine, AAM. Karena pikiran saya, konsultan marketing mana mau ngorbanin seluruh kuenya cuma buat klinik kecantikan, Pak. Bener-bener ke kualitas. Jangan ke kuantitas. Kuantitas itu suka menipu, Pak. Menipu diri kita sendiri, Pak. Ya saya sih nggak masalah Mas Adit kalau budgetnya gede. Tapi harus balik. Nah, marketing kan nggak bisa begitu, Pak. Langsung nih, saya kasih 10 juta, balik 100 juta. Ya kalau bisa balik gitu, Mas, saya aja, Pak, yang langsung bikin klinik. Halo, Berdampak Peoples. Kita kembali lagi di episode Berdampak Talks. Kali ini dengan narasumber yang bukan kaleng-kaleng. Ini narasumber yang luar biasa, Pak Aditya Pratama. Apa kabar? Kabar baik. Beliau ini nanti kita eksplor lebih panjang, tapi mungkin audiens sudah lebih kenal tanpa kita perkenalkan. Tapi nanti tetap akan kita gali. Cuman karena kita ngomongin ini, Pak, berdampak talk gitu. Jadi supaya kita bisa berdampak, kita harus sehat. Betul. Tapi saya belum ngajak, udah diminum. Jadi kita minum. Diajak dulu soalnya biasanya ya. Mari kita minum. Itulah kalau udah sangat enak, nggak usah diajak pun orang udah langsung minum. Ya, karena kita di episode ini akan memecahkan rekor berapa botol habis. Oke, kita akan sambil diskusi sambil minum jus. Nanti siapa yang paling banyak habisin jus? Saya pernah rekor di podcast minum 3 tanpa sadar. Iya kan? Waktu itu 3. Kayaknya saya tahu itu podcast sama itu. Podcast sama Bapak juga. Oh iya, saya. Habis itu di podcast sama Bro Edward Santoso, saya sambil nunggu minum juga. Karena dibawa juga. Iya. Di sini jadi narasumber minum juga. Oke, ini kayaknya tanda-tanda nih nanti bakalan sama It's Buah juga ini kayaknya. Wah, siap. Oke, Pak Adit. Mungkin lebih banyak dikenal orang dengan guerrilla marketing juga, pokoknya di digital marketing ya, dan juga punya podcast banyak. Tapi sebelum ke sana, kita akan gali dulu dari belakang. Baik. Pak Adit itu dari mana sih asalnya, lahir di mana, masa kecilnya seperti apa, nanti hingga bisa di posisi saat ini. Apa perjalanannya itu bisa diceritakan, Pak? Oke. Saya 8 bersaudara. Oke, 8. Ya, ada Christian, Bella, Jensen, Evan, Albert, Gilbert, Agnes, saya. Jadi 8 bersaudara. Tapi anak pertama kan? Saya anak pertama. Papa Mama memang ada konflik dan membangun keluarga masing-masing waktu saya usia 3 tahun. Nah, jadi saya tinggal sama keluarga Mama. Itu 5 bersaudara. Jadi yang 3 itu di keluarga Papa. Oke. 5 bersaudara itu Mama membangun keluarga lagi. Karena saya paling besar. 5 ikut Mama? Ya, memang anak-anak Mama. Jadi 5 termasuk saya. Jadi di rumah tuh ada 4. Oke. Karena saya paling besar, jadi saya yang paling pertama terpapar permasalahan finansial keluarga. Waktu itu saya SD, saya tinggal itu di rumah kakek. Bareng sama adik-adik, sama Mama. Kakek dari Mama ya? Kakek, jadi papanya Mama. Kakek meninggal, terus kita terpaksa harus jual rumah itu. Karena kita nggak ada uang. Jual rumah itu juga dapatnya cuma 200 apa 300 juta. Kayaknya cuma bersihnya 200-an. Itu nggak bisa kebeli rumah waktu itu. Tahun berapa kira-kira? 2006, 2007. Iya. Apalagi waktu itu saya tinggal di Tomang. Jadi rumah di Tomang udah nggak mungkin segitu. Akhirnya kita nyewa rumah, ngontrak. Kontrak 2 tahun, kontrak 2 tahun. Nggak sadar berapa tahun, 8 tahun, 7 tahun, uang habis. Mama tuh tukang kue bolu tape. Jadi saya dulu kehidupan ditopangnya sama kakek. Pas kakek meninggal, ekonominya parah. Dulu tuh kakek
menurut saya bisa menutupi semua permasalahan finansial. Ada villa, mobil setahun sekali ganti. Jadi mama itu juga nggak terbiasa nyari duit selama ada kakek. Nah pas kakek nggak ada, mama tiba-tiba harus belajar cari uang. Nah keahlian mama tuh bikin kue. Jadi bikin kue bolu tape itu pun saya hitung-hitung kalau waktu hitung-hitung ya. Paling sebulan untungnya 1,5 juta. Sebulan Iya. di Tomang ya? Sebulan itu nggak mungkin. Jadi akhirnya kita kebanyakan hidup dari belas kasihan keluarga besar. Itu Pak Adit berarti udah berapa tahun? Nah waktu itu saya SD Pak. Oh iya. SD kelas 6. Ya. Nah pas SMP lah saya pertama kali ngerasa kayaknya saya mau coba-coba cari uang. Terus coba-coba jualan alat sulap. Nah di situ pertama kali saya ngelihat di mana-mana kalau saya dulu pernah nyoba jual lemper bantu mama. Jadi bukan mama yang bikin tapi beli dari tetangga, saya jual, saya untungin Rp1.000 gitu ya. Susah banget. Jual lemper itu susah sekali. Kita bawa lemper pakai plastik door to door. Oh bukan di sekolah ya? Bukan. Rumah-rumah. Karena anak sekolah kan kayaknya nggak suka makan lemper. Dan di sekolah saya ada aturan nggak boleh jualan. Jadi ke rumah-rumah bawa lemper. Tapi lemper itu kan kalau kita masih bawanya 30 pakai dus. Nah kalau bawanya tinggal 3 kan nggak mungkin pakai dus, kita plastikin. Tapi ada anak kecil jualan lemper tapi cuma 3 dalam plastik. Orang pikir ini macam-macam kan nih. Masa jualan lemper 3? Jadi tapi sisanya itu, masalahnya itu itu keuntungannya. Keuntungannya itu doang? Iya. Gimana jelasinnya? Misalkan satu lemper biayanya 4.000. Kan keuntungan saya cuma 1.000. Kalau sisanya 3, 12.000 modalnya. Nah kalau saya cuma jual 12, untung saya itu ada lemper. Kalau lemper terakhir itu kagak kejual, saya kagak ada untung. Jadi untungnya lemper itu sendiri. Jadi saya ngerasa, kok begini amat jualan, saya juga nggak ngerti ya kan. Nah, tapi saya coba akhirnya waktu itu jual alat sulap Pak. Nah, pas saya jual alat sulap, itu yang paling mahal. Dulu yang saya jual tuh kayak macam trik gini misalnya gini. 1, 2, 3. Macam itu. Tapi dulu pakai koin, Jadi itu kecepatan tangan sebenarnya sederhana. Nah, tapi saya latihan gini berbulan-bulan Pak. Nah, trik-trik kayak gini saya jual bisa 120.000. Jadi saya jual koinnya. Nah, kalau mau koinnya saya ajarin, saya jualnya. Padahal koinnya bisa aja apa aja. Ya, koinnya apa aja. Iya, koinnya apa aja. Terus nanti ada banyak trik terus. Uang itu saya coba kumpulin. Di situ saya baru tahu ternyata kalau kita kasih added value, bikin orang terkejut, terus bikin dia tuh biasanya mau belajar sama saya tuh dia naik mobil Terios. Gitu-gitu udah bisa naik mobil. Saya ke sekolah naik bajai oren. Nah jadi saya cari nih mana yang naik mobil. Biasa kalau cowok-cowok naik mobil, target market ya. dia mau nge-show sama teman-teman cewek, dia mau nge-show sama tetangga, ya kan? Nah saya jualan alat sulap, nggak malu jualannya karena keren Pak. Kalau jual lemper malu. Kalau alat sulap mah keren. Keren. Saya datang main sulap di depan mereka, gimana ajarin dong? Boleh 200.000, modalnya 20.000. Saya bisa jual 10 kali. Gila. Ya, kadang-kadang dulu yang paling saya suka tuh namanya Dragon Touch. Cuman cairan diolesin di jempol. Kalau salaman, nanti sekitar 3 menit setelah kita ngobrol-ngobrol, tiba-tiba tangan Bapak kayak kebakar, rasanya panas, tapi nggak ada luka. Panasnya itu cuma cairan kimia. Saya juga nggak tahu itu kimia apa. Pokoknya namanya orang jualan namanya Dragon Touch. Pakai roll-rollan gitu, roll-rollan kayak model Fresh Care dan kawan-kawan itu. Saya rollin di jempol, gitu, cuma buat isengin. Biasanya teman-teman mau ngisengin siapa? Guru sama kakak kelas. Nah, jadi model-model begitu, Pak. Tapi di situ saya nemuin ternyata jualan itu kita harus pintar-pintar storytelling. Pintar-pintar ngomong. Nah, itulah dari situ awalnya saya terpapar sama berjualan, berdagang. Terus saya pas SMA, ada satu kejadian yang ngerubah hidup. Kejadiannya adalah ada saudara sepupu yang naik motor berduaan. Yang nyetir itu kakak sepupu, badannya agak kurus, mungkin sekitar 50 kg. Yang dibonceng, yang di belakang, itu adik sepupu, badannya agak besar, mungkin sekitar 65-an. Tapi perempuan agak pendek, tapi 65 kilo. Udah dibilangin kan sama orang tua dulu biasanya kalau jalan itu tas, kalau misalnya dibonceng naik motor, tas tuh ditaruh di tengah, jangan ditaruh di samping. Kalau pasang helm tuh diklik, jangan cuma dipasang. Namanya anak muda kan biasa nggak terlalu peduli, aduh apa sih ya. Kan seumur-umur naik motor berapa tahun nggak pernah jatuh. Nah hari itu dijambret di Danau Sunter. Pas dijambret di Danau Sunter, ditarik, jatuh. Nah jatuhnya itu gara-gara tasnya ketarik, tapi kan dia oleng, dia berusaha balikin gitu. Nah pas ditarik misalnya anggaplah ditarik ke kanan, dia balikin ke kiri,
jatuh. Ya. Ya menurut pengakuan warga yang melihat dan kakak sepupu yang akhirnya masih hidup, kakak sepupu. Jadi pas jatuh gitu, yang adik sepupu ini lepas helmnya karena nggak diklik, terus kepalanya hantem trotoar. Nah, pecah itu, buyar. Warga itu langsung menolong dompet, menolong handphone, menolong semua, ditolong Pak dompetnya Pak. Masalahnya adalah orangnya nggak ditolong ya. nah, kakak sepupu masih hidup, tapi tangannya patah waktu itu. Dia telepon pacarnya. Pacarnya datang, cepet-cepet langsung bawa ke mitra keluarga. Terus dia telepon keluarga-keluarga. Nah, salah satunya keluarga kita di telepon itu kan sepupu. Di telepon tolongin nih, yang adik sepupu masih di samping Danau Sunter. Nah, akhirnya keluarga-keluarga yang paling dekat tinggalnya pada ke situ kan. Nah, pas kita ke situ udah nggak ada mayatnya, Pak. Kenapa udah nggak ada mayatnya? Karena nggak ada KTP. Kakak sepupunya diangkut ke rumah sakit, tapi kan yang adik sepupu udah nggak bisa tertolong. Kakak sepupu doang yang bisa tertolong. Pacarnya jemput, pacarnya buru-buru juga. Yang penting pacarnya kakak sepupu selamat kan. Nah ini adiknya ditinggal. Pas kita lihat, waduh ini nggak ada mayatnya. Cuman kita tahu ada kayak semacam orang biasa kalau darah tuh dikasih pasir Pak. Dikasih pasir kan di jalanan, terus ada ya masih ada sisa-sisa. Masalahnya nyarinya kemana? Siapa yang ngambil? Pasti tadi polisi mungkin kan yang ngambil. Tapi nyarinya kemana itu kan kayak mayat tidak dikenal. Nggak ada orang, udah nggak ada dompet, nggak ada handphone, cuman mayat tergeletak, pecah kepalanya. Cari muter-muter rumah sakit di sekitar situ, akhirnya dapet di Jatinegara. Nah itu harus identifikasi dulu juga. Ini maksudnya ini bener gak? Jangan kamu ngaku-ngaku mau ambil mayat. Karena mayat kan juga suatu bisnis Pak. Kadaver itu dokter-dokter kalau latihan membelah itu kan pakai mayat tidak teridentifikasi kan. Jadi harus benar-benar bisa pastiin ini mayat, beneran mayat saudara gitu. Jadi dipastiin keluarganya datang, identifikasi, mukanya juga udah nggak kelihatan dan segala macam. Nah di situ saya mikir, waduh, dulu saya pikir kalau mati itu nunggu tua atau sakit. Tapi badan saya sehat, terus saya masih muda. Masa saya mati? Pas lihat ada sepupu mati, nah gimana kalau saya mati? Gimana kalau misalnya hari ini saya mati gitu? Kalau hari ini saya mati nih, saya kemana? Nah dulu saya pikir ya agama-agama itu nggak terlalu penting Pak. Saya lahir Kristen. Apalagi hidup susah gitu. Iya lahir Kristen. Maksudnya nggak pernah dapat makanan dari langit. Makanan selalu dari manusia nyata kan. Yang nolong kita juga berbagai agama. Ada keluarga besar saya Buddha, Konghucu, Muslim, bantu ngasih makan. Menurut saya ya udah yang di depan mata. Agama tuh nggak terlalu gimana lah, nggak terlalu penting. Tapi kan at least mikir juga nih. Ini kalau saya mati, saya kemana nih ya? Misalnya kalau saya mati. SMA itu ya? Iya. Itu SMA 2, SMA 3. Saya pikir kalau saya mati kemana ya? Saya cuma mikir, duh ini akhirnya dapat satu quotes probabilitas dia bilang, kalau misalnya kita hidup seperti seakan-akan Tuhan ada. Ternyata pas mati, Tuhan tidak ada. Ruginya apa kata dia? Ruginya paling nggak bisa narkotik, nggak bisa main perempuan, nggak bisa membunuh, nggak bisa mencuri. Tapi hidup berjalan ya baik-baik saja gitu. Tapi kalau misalnya kita hidup seakan-akan Tuhan tidak ada, ternyata pas mati Tuhan ada. Terus bagaimana itu? Misalnya kita hidup seakan-akan Tuhan kan cuma probabilitas cuma 2, ada atau tidak ada. Nah kalau ternyata ada, semua agama Pak, mau Kristen, mau Buddha, mau Katolik, mau Muslim, mau agama Sikh, agama apapun, pokoknya kalau orang jahat pasti dihukum Pak. Nah saya nggak ngerasa diri saya baik juga. Maksudnya nggak ngerasa diri baik karena satu yang paling terkenal, egois. Maksudnya terkenal tuh semua orang kebanyakan punya sifatnya sama egois. Maksudnya egois tuh kita nggak bikin jahat buat orang lain, tapi kita cuma peduli buat diri sendiri. Tapi agama mana yang memperbolehkan egoisme gitu kan? Saya lihat sih kayaknya kagak ada. Nah waktu itu saya pikir akhirnya, waduh ini kalau saya tetap begini bahaya nih. Jangankan masuk surga, saya nggak tahu surga itu apa, Tuhan itu siapa, maksudnya Tuhan itu beneran ada, Tuhan yang mana kalau ada? Apakah agama itu benar? Aduh saya nggak tahu. Akhirnya disitulah saya memutuskan bertanya ke keluarga. Nah pas saya tanya ternyata responnya agak berbeda. Respon keluarga gini, kamu kan sudah beragama, sudah dibaptis kan? Udah pasti masuk surga gitu. Kamu jangan nanya-nanya gitu, kamu seperti orang ateis. Kamu jangan mau ragukan Tuhan. Waduh. Karena keluarga kan mungkin ngerasa kesel Pak. Contoh saya nanya gini, kalau banyak agama utama yang saya familiar kan agama Abrahamik. Agama Abrahamik itu kan percaya Adam dan Hawa, percaya Musa, Muslim, Yahudi, Kristen, Katolik, semua kan satu akar.
Nah, terus saya cuma nanya gini, kalau misalnya Tuhan tuh awalnya hanya menciptakan Adam dan Hawa, terus mereka berkemudian oke. Adam dan Hawa kan 2 orang, Pak. Ya. Berarti ada 2 wajah dong. Ya. Misalnya anggaplah satu Chinese mukanya, satu Afrika misalnya. Gitu. Kok bisa sekarang ada muka orang bule, muka orang Chinese, muka orang Afrika, muka orang Indonesia, muka orang Indonesia aja berapa jenis muka, Pak? Maksudnya jenis muka, Pak. Itu nggak mungkin orang Cina sama orang Afrika menikah terus kelahiran orang bule kan nggak masuk akal. Nah saya cuma nanya, kok bisa muka kita ini sekarang berbagai macam? Padahal dulu awalnya cuma 2. Menarik. Buat saya itu nggak masuk akal. Maksudnya gimana? Berarti apakah dulu jadi sebenarnya selain Adam dan Hawa ada? Atau gimana? Saya nggak paham gitu. Saya nanya gitu, Pak. Maksudnya saya mulai berpikir kalau Tuhan itu ada. Jadi cerita agama tuh bener ya. Kalau cerita agama bener tuh saya cuma pengen nanya. Kayak begitu-begitu. Penasaran lah ya. Ternyata jawabannya tidak memuaskan. Karena orang-orang di sekitar saya tuh ya model gitu kayak udahlah jangan dipertanyakan. Jangan pakai akal budi. Agama itu kepercayaan itu harus diimanin. Tanpa percaya itu justru berbahagialah orang yang percaya tanpa melihat. Gitu-gitu lah. Jadi saya, wah kalau kayak begini sih saya nggak suka. Karena gini, jangan sampai kalau saya Kristen karena saya lahir di agama keluarga Kristen. Itu kan berarti bukan kebenaran dong. Kebetulan saya lahir di keluarga Kristen, makanya saya Kristen. Jangan-jangan Muslim yang benar. Tapi jangan sampai saya jadi Muslim karena keluarga saya Muslim. Jangan-jangan Buddha yang benar. Jangan-jangan ateis yang benar, saya kan nggak tahu. Namanya anak muda cuma pengen mencari tahu. Nah saya tanya, tapi tetap aja saya udah tanya berbagai unsur, Pak. Saya pernah masuk ke markas FPI, Pak. Di Petamburan. Saya juga nanya beberapa pertanyaan. Bukan nggak persis yang itu. Ya pokoknya saya nanya berbagai. Katolik saya tanya, Buddha juga. Yang saya tahu-tahu aja gitu. Karena buat saya cukup penting. Tapi ya saya nggak tahu kalau mungkin ada yang ngerasa, ya nggak cuma FPI yang saya tanya ya. Kalau Muslim kan ada beberapa kalangan apa. Tapi yang saya dapat, agama ini yang bikin saya menarik adalah mereka yang nggak punya jawabannya. Tapi beberapa tuh cukup bijak untuk bilang gini, kalau ini sesuatu yang memang penting, terus kamu nanya, terus kamu nggak dapat jawabannya, jangan nyerah di situ dong. Kalau ini sesuatu yang penting, kan kita pasti nyari tahu lebih lanjut. Terus apa tindak lanjutnya? Nah, menurut saya masuk akal juga. Maksud gini, jangan sampai kita jadi ateis, gara-gara kita nanya tentang pertanyaan agama baru 1-2 biji. Abis itu kita nggak nemu jawaban, terus kita bilang Tuhan nggak ada. Kagak kayak begitu. Kayak orang nyoba bisnis, baru nyoba 1-2 kali, terus gagal, terus bilang, saya memang nggak bakat. Kan nggak kayak gitu. Nah, akhirnya saya coba. Intinya pas saya berusaha menggali, saya pikir karena waktu itu saya terakhir Kristen, ya udahlah saya coba aja cari seminari atau sekolah Alkitab, mau coba belajar. Nah pas saya masuk yang dekat rumah, cari di Petamburan, cari belajar. Nah di situ saya ketemu sama seorang paman di keluarga besar. Paman bilang begini, bagus Adit, kamu ambil sekolah pendeta, dia bilang gitu. Kamu punya tampang, kamu pinter ngomong. Temen Om 1 tahun jadi pendeta udah naik mobil. Beda. Ini tuh begini sih. Oh tapi itu to be honest, itu adalah saran dan nasihat yang sangat realistis dan yang dia lakukan untuk kebaikan. Dia nggak berusaha menyinyir atau apa. Dia memang maksud dia, ya kamu harus mikir juga untuk kehidupan kan. Nah tapi kan waktu itu kan saya kagak mikir, Pak. Maksudnya masih murah, saya pikir, yalah makan Indomie cuma 2.000, pusing amat. Terus saya pikir, oh gitu ya. Nah di situ saya mulai pikir, saya nggak bisa nyari duit di sini. Nanti yang ada, setiap kali saya lagi berusaha mencari tentang Tuhan, keluarga saya mendorong saya mencari uang. Nah, tapi di sisi lain saya juga mikir. Tapi harus makan juga. Iya, kalau buat makan buat saya gampang, Pak. Tapi saya kan harus, mau nggak mau, anak pertama, dari berapa bersaudara, seenggak-enggaknya yang harus saya support keluarga di paling dekat dulu deh. Adik-adik yang paling dekat yang tinggal satu rumah. Nah, jadi saya memutuskan untuk bilang ke orang tua, ke papa dan mama, saya mau ambil sekolah filsafat teologi ini, sekolah kitab, seminari. Tapi nanti saya cari cara untuk cari uang sendiri. Jadi jangan harapin saya ambil uang dari sini, karena saya aja nggak tahu apakah setelah lulus dari sini saya masih beragama yang sama. Orang saya masih mencari. Ya udah, saya masuk. Ya udah mereka oke-oke aja. Ya akhirnya sekitar 3 bulan 6 bulan sebelum lulus, sesuai janji saya mulai bikin usaha. Jadi semester 1 sampai 4 seingat saya itu dibayar sama papa. Semester 5 sampai semester 8 itu saya bayar sendiri. Bayar sendiri lewat
ya udah mulai sambil kerja, sambil bikin usaha. Nah waktu itu bikin usaha itu nol, Pak. Saya nggak ada otak buat mikir usaha. Usaha apa? Nggak, jangan bisnis deh. Dagang aja. Dagang. Saya cuma punya pengalaman yang jual lemper, jual kue, sama jual alat sulap. Udah. Kan itu nggak bisa jadi modal. Itu kan zaman SMP, nggak bisa dipakai buat kehidupan sehari-hari. Saya pikir, saya harus mulai dari mana ya? Terus yang paling mendesak itu adalah, ini kalau saya nggak bisa hasilin duit, kontrakan rumah ini berarti tahun depan ini bayar pakai apa? Kalau saya nggak bisa hasilin duit, masa mau malunya itu, Pak? Malu banget ketika kita tuh minjem duit dari keluarga besar. Karena pas pertemuan Sinca, Imlek, kita jadi keluarga parasit. Datang ke situ mereka pikir, oh ini yang keluarga yang berhutang nih sama beberapa saudara kan. Jadi kita pikir, paling gak enak minjem duit sama keluarga. Mereka bahaya, Pak. Tapi kan kita tahu diri gitu. Kita jangan jadi parasit. Jadi saya pikir, aduh gimana ya supaya kita nggak jadi parasit. Ini duit ini harus ada. Saya hitung. Nah saya nggak punya kepikiran teknik bisnis apapun. Udahlah, saya cari duit yang paling mungkin adalah saya dapat tawaran pas lagi semester 7 untuk kerja administrasi di satu kantor sekretariat gereja. Yaudah saya ambil. Gaji 2,5 juta. Semester 7, semester 8 naik jadi 3,5 juta. Ya saya sambil kuliah saya dapat gaji. Udahlah, saya hajar aja. Nah, terus saya hitung. 3,5 juta itu tidak mungkin saya bisa hidupin keluarga ini nih. Saya hitung kalau tidak sakit itu 7,2 juta. Ya, itu tapi itu nggak boleh beli obat. Itu pokoknya hidup normal. Kan saya bikin elemennya gini, Pak. Sewa rumah. Terus harus beli sayur. Kalau beli makanan jadi nggak bakal cukup. Harus beli sayur sekian. Gas, listrik, air, iuran rumah, keamanan, kebersihan, 50.000 sebulan. Tapi tetap ya kecil-kecil yang banyak. Shampoo, sabun, tetap hitungin, Pak. Semua saya hitungin. Tapi itu tidak boleh sakit. Nah itu kan saya tinggal tuh saya nenek, ibu, dan adik-adik. Nah jadi intinya satu tidak boleh sakit. Kedua minimal 7,2 juta. Dan itu tidak ada budget hiburan, entertainment di situ tidak ada, Pak. Jadi nggak bisa parkir mall, jangankan beli barang ini, parkir mall juga bisa. Nah sekarang saya 3,5. 3,5 gimana cara bisa hidup? Ada yang belum dibayarin kan? Kan kontrakan rumah nggak dibayar setiap bulan. Nah masalahnya kalau sekarang saya nggak nabung buat kontrakan rumah, nanti pas bayar kontrakan rumah bagaimana? Nah di situ saya mikir, wah ini 3,5 nggak mungkin. Tapi nggak masuk akal juga. Saya mau minta ke kantor sekretariat gereja yang non-profit, saya mau minta gaji 10 juta. Orang saya aja belum lulus. Aduh, saya pikir apa yang saya bisa mulai ya? Saya benar-benar mikir. Dan saya kan suka belajar. Ya karena kuliah filsafat, teologi, saya pikir. Nah secara filsafat tuh yang saya rasa, filsafat itu begini nih Pak, sederhananya nih ya. Apalah namanya filsafat atau apa, sederhana gini. Kalau orang itu jago melakukan sesuatu, dia pasti lebih excellent di skill itu dibandingkan teman-temannya yang kalau orang itu suka melakukan sesuatu, dia kemungkinan besar lebih jago melakukannya daripada teman-temannya yang tidak suka. Selama ini saya ngelihat kalau ada orang yang suka, dia tuh nggak usah disuruh, dia latihan, Pak. Jadi saya pikir cara paling gampang yang pertama adalah saya cari dulu apa yang saya suka. Karena kalau saya nggak suka nanti saya kagak jago. Kalau saya paksain diri, nah saya tahu batasan saya kan. Detik ini saya masih bebas nih menentukan pilihan. Nah, saya coba lihat dulu pertama dari situ. Bisa nggak saya hidup dari apa yang saya suka? Saya cari dulu apa yang saya suka. Nah, saya suka itu bikin kalimat. Saya suka banget bikin quotes. Bapak kasih kata-kata apa nanti saya bisa langsung jadiin quotes gitu kan. Dulu, sekarang ya mungkin bisa juga tapi lebih terbatas. Tapi dari dulu saya suka quotes. Saya pikir itu satu-satunya hal yang benar-benar ngedrive hidup saya itu quotes. Saya nggak tahu kenapa. Saya nggak pernah sih ketemu orang yang sesuka itu sama quotes. Saya sangat suka quotes. Quotes itu bahasa Inggris. Kalau Indonesia itu sebenarnya peribahasa. Kalau di kitab suci itu namanya Proverbs, Amsal. Tapi saya sangat suka begitu. Itu kayak quotes itu ya, satu kalimat. Tapi itu mengandung pendalaman pikiran yang luar biasa. Itu hal yang paling saya suka. Gimana cara nyari duit dari situ yang saya suka kan? Saya bikin kaos, Pak. Kaos. Saya tulis, kaosnya warna hitam. Saya tulis quotes warna putih. Begitu doang. Kejual nggak? Kejual. Karena saya punya ya teman-teman kenalan, saya jualin lewat situ. Saya coba, Pak.
Saya ngumpulin dari uang gaji itu 500.000 sebulan, 500.000 sebulan. Kayaknya udah nyampe berapa sejuta, 2 juta, 3 juta. Saya cetak kaos kan, cetak kaos nggak mahal. Berapa sih? Berapa puluh ribu gitu. Cetak berapa belas, beberapa lusin. Terus saya coba jual. Ternyata tidak mungkin bertahan hidup pakai begitu, Pak. Jual baju gitu susah banget, Pak. Satu susah banget. Dan yang pertama kali beli kan teman-teman sekitar. Mereka tuh apresiasi, wah Adit mulai bisnis nih. Ya mereka beli sekali. Masa mereka mau beli setiap bulan ya? Nggak mungkin. Nanti baju mereka isi kos aja kan. Saya pikir, aduh ini bagaimana ya? Ini nggak mungkin. Tapi ternyata dalam perjalanan saya mencari bikin baju itu, kan saya pitching vendor-vendor. Maksudnya pitching vendor-vendor tuh bahasa zaman dulunya tuh saya belajar, Pak. Ini saya mau nyetak baju yang nyaman gimana sih? Cuttingannya bagaimana? Terus kalau bikin itu di sablon sama di bordir bedanya apa gitu lah. Saya belajar. Sambil belajar ya. Belajar kan. Terus saya pikir, sekarang saya bisa bikin baju itu karya gitu. Tapi saya pikir, ya gimana kalau saya bikinin baju buat orang? At least saya nggak bisa jualnya, tapi saya udah ngerti cara bikinnya. Saya kan nggak bisa jualnya waktu itu kan. Tapi udah ngerti cara bikinnya, Pak. Jadi saya datengin rekanan-rekanan networking, teman-teman kenalan-kenalan di komunitas gereja dimanapun yang saya kenal, yang punya perusahaan atau bekerja di perusahaan untuk bertanggung jawab kayak bikin kaos gathering, yang butuh sablon kaos. Kayak It's Buah kalau gathering ber-50, ber-100 orang, pasti yang pengen kaos barengan. Saya udah tahu nih cara bikin kaos gimana. Udah, saya kasih free design, saya desainin, saya apa mau gak? Ya udah, saya ambil keuntungan misalnya per baju ya 20.000. Tapi kan dia sekali nyetak 100. Ya saya dapat 2 juta. Nah, saya lakuin itu selama 3 bulan. Nah, di 3 bulan itu saya dapat stabil 3,5 juta, 3 jutaan gitu lah ya. Saya pikir ini udah sama kayak gaji saya. Kerjaan saya seminggu cuma 2 jam buat bikin begituan. Kan bukan saya yang desain. Desain saya bayar sekian ratus ribu. Habis itu saya cari supply-supply-nya. Udah bisa sama kayak gaji. Saya pikir kalau udah sama kayak gaji, ngapain saya pagi sore jam 8 sampai jam 5, Senin sampai Jumat pergi gitu. Udah saya nekunin ini aja. Udah nemu celahnya. Ini saya bisa jual. B2B. Dulu saya nggak ngerti terlalu banyak kosakatanya. Terus saya pikir, udahlah saya coba ini. Terus dari kaos, ada yang nanya bisa bikin topi gak? Ya udah saya sekalianin aja. Saya bikin yang paling kreatif. Topi, USB, botol, mug, ya gitu. Merchandise, souvenir kan. Saya bikin. Nah dari situ saya coba mulai di Instagram. Coba-coba mulai punya Instagram. Tidak pakai iklan, tidak pakai influencer, tidak mengerti begitu-begitu. Cuma pakai satu kekuatan. Caption itu. Sama hashtag. Tidak iklan, tidak punya apapun. Cuma caption sama hashtag. Nah, memang tidak ada penjualan yang ratusan juta rupiah. Tapi di situ pertama kali saya dapat order itu 15 juta, 20 juta dari Papua gitu. Gara-gara hashtag, Pak. Saya bilang, wih, cuma gara-gara hashtag. Itu tahun 2018. Pakai hashtag doang, Pak. Hashtag. Instagram masih baru. Saya cuma kasih hashtag jaket baseball custom, jaket baseball, seragam baseball, gitulah. Kayak SEO lah itu kalau di Google ya. Iya, dulu saya nggak ngerti, Pak. Pokoknya saya cuma nyoba-nyoba, doang. Bener-bener satu-satunya sosmed yang saya coba IG, saya coba hashtag. Dapat itu mulai per bulan saya bisa dapat belasan juta. Tapi belasan juta. Itu, Pak, belasan juta itu, wah, itu udah luar biasa banget buat saya. Maksudnya itu minim banget effortnya, Pak. Di situ saya pikir, wah, inilah mulai ada celah. Kan awalnya kan saya nawarin perusahaan-perusahaan rekanan. Itu yang nyumbang 3 juta sebulan. Ya kan tetep Pak, dia gathering kan setahun sekali, Pak. Setiap bulan dia gathering ya kan. Saya harus cari lebih banyak ini. Udah saya coba itu. Wah, di situ saya mulai ngelihat, wah ini menarik. Nah, tapi akhirnya dalam perjalanan waktu saya mulai ketemu kan banyak pebisnis. Karena kan saya jualan baju kaos itu kan ke pebisnis, Pak. Kayak ke Bapak nih. Akhirnya ketemu banyak pebisnis. Dia jadi ngasih insight ke saya tuh banyak. Terus saya ngobrol-ngobrol gitu. Terus saya jadi dapat, oh gitu, bisnis tuh gitu. Jadi saya belajar sama mereka-mereka aja, Pak. Oh bisnis tuh gitu. Dan semua tuh punya teori, Pak. Beda-beda. Ada yang bilang gini, udah lu cari orang tuh gak usah pusing. Pokoknya cari orang yang gak bisa mikir, kata dia. Supaya lu gak ditipu. Gak dicak katanya. Udah cari yang bisa jadi Lego, katanya. Yang bisa diganti. Pokoknya sewaktu dia hari ini keluar gak bakal mempengaruhi apapun, katanya gitu. Terus saya ketemu lagi orang yang bilang, cari orang itu yang paling penting tuh bikin bisnis tuh yang paling penting cari orangnya katanya. Kalau orangnya bener. Saya udah nggak tahu, Pak. Pokoknya saya denger semua dulu aja lah. Saya denger aja dulu semua. Namanya belajar gratis.
Udah saya denger aja dia ngomong. Itu cara saya belajar. Saya nggak terlalu suka baca buku. Yeah. Saya paling suka itu belajar ngobrol, Pak. Itu metode pembelajaran saya nomor 1. Udah. Saya kalau ngobrol tuh saya bisa serap maksimal. Okay. Ngobrol, dapat ilmu. Terus saya mulai pikir, oke, saya mulai ke digital deh. Saya mulai ke dunia digital karena kan Instagram mulai membantu buat saya. Kenapa ke digital? Pertama kali itu awalnya gara-gara saya bantu nanganin merchandise souvenir satu bisnis. Terus bisnis ini nanya, Pak, ini merchandise ini kita pakai buat marketing, bukan buat gathering. Oke. Buat marketing. Yeah. Kita nih, dia ngasih topi ke customernya yang beli minimal sekian. Oke, ya. Apalagi ya, ada ide nggak? Buat marketing, nggak tadi gitu. Terus saya pikir-pikir ya, iya, apalagi ya? Nah, pelan-pelan tuh, saya mulai kasih dia ide-ide. Terus dia, ya karena ini kan saya nggak dibayar sebagai konsultan, Pak. Iya. Cuman ngasih ide gitu. Tadi yang dibayar ya. Udah saya kasih ide gitu. Dia lakuin, Pak. Maksudnya dia ngerasa saya tuh nggak punya konflik kepentingan apapun kan. Iya. Dan juga kan rekanan ini. Iya, saya coba aja deh gitu. Saya coba aja deh. Bikin ini, saya coba aja deh. Coba. Ya mungkin dari 10 ide yang saya kasih, awal-awal, Pak, 5 berhasil. Maksudnya ide dari orang yang kagak ngerti bisnis, Pak. Iya. Cara saya gampang. Saya cuma jadi distributor. Jadi gini, Pak, distributor ide. Kan ide, saya ngobrol sama bisnis satu nih. Ngobrol banyak tuh. Dia kan ngasih saya insight tadi, Pak. Iya. Saya nggak tahu saya pakai buat saya apa. Iya. Tapi saya yakin buat dia nih kayak kepake nih, Pak. Iya. Saya cuma ngasih. Nah, menurut saya gini-gini. Kata dia, ih bagus juga. Sebenarnya yang saya ngomong itu cuma yang dilakuin sama bapak ini, terus bapak ini berhasil bikin begitu, Pak. Dan menurut saya, menganalisa saya, nah kalau di kuliah filsafat kan kemampuan analisa itu penting, Pak. Hermeneutik kalau gitu bahasanya. Gimana caranya kita tuh menganalisa, mentafsir, ilmu tafsir tuh, Pak. Nah, saya mentafsir ini tuh, saya bedain mana yang substansi, mana yang atribut. Atribut saya coret. Atribut ya konteks-konteksnya saya coret. Yang penting esensinya apa? Oh, esensinya ini yang dipakai. Udah saya taruh. Contoh esensi itu gini. Saya lihat yang substansi dan esensi itu di bisnis yang landasannya service, jasa, kepuasan pelanggan itu jauh lebih penting. Itu dia bilang gini. Dulu saya nggak tahu Pareto. Dia cuma bilang gini. Klien saya ada ratusan. Tapi ini yang ngasih makan anak buah saya semua sama anak-anak saya ini paling cuma 20 kata dia. Padahal klien saya ada ratusan. Jadi gue jaga nih 20. Kalau dia ceritanya kalau ada apa aja yang dia butuh nih. Pokoknya saya pasti berusaha penuhin. Padahal udah gak nyambung sama bisnis dia katanya. Kadang-kadang misalnya gini, dia suka makan pindang bandeng khas Betawi misalnya. Yang biasanya cuma ada Sinca, Imlek, tapi biasanya di restoran nggak ada yang jual pindang bandeng yang warna kuah coklat. Gue cari ke Glodok kemana yang bisa masak sesuai sama yang dia suka. Hal-hal sekecil gitu, Pak, kagak ada duitnya. Maksudnya nggak ada tentang nominal investasi berapa. Tapi bayangin, makanan kesukaan dia pas masa kecil, gue yang cariin kata dia. Nah, saya cuma nangkep, membangun kepuasan pelanggan itu bukan tentang memfollow WhatsApp apa bla bla bla. Nyentuh hatinya nih, Pak. Contoh gini. Anaknya sekolah, sampai kadang-kadang anaknya pulang sekolah dia nggak bisa jemput supirnya lagi nganter istrinya, saya yang jemputin gitu dia. Karena kan gitu, Pak. Itu kan soal jemputan sekolah itu kan kalau beberapa sekolah mahal itu kalau kagak dikenal nggak bisa, Pak. Jadi kita harus ngedaftarin ID. Yang ngejemput itu cuma list ID yang terdaftar, Pak. Nah kalau supirnya nggak bisa, dia pasti nggak bisa, nggak mungkin anaknya dipesenin Grab, anak orang kaya. Nah, jadi orang terdekat. Tapi udah sampai sedekat itu, Pak. Sampai terus dia bilang, nah, tahu gak, bisnis ini tuh saya dapat aja bahkan ya gara-gara dia. Awalnya dia bisnis A, jualan A ke bapak X, terus bapak X bilang ngapain lu ngurusin bisnis begini, udah lu bantu cariin jadi supplier saya aja, udah kamu cari ini nih, misalnya bapak nih It's buah, terus bapak nempel banget sama supplier botol bapak, tapi kan misalnya penjualan botol misalnya nggak besar misalnya, terus bapak bilang, udah kamu orangnya baik, cocok sama saya, udah kamu jadi supplier buah saya aja. Saya nggak ada waktu nih nyari, kamu cari buah-buah unik, saya mau bikin jus buah yang unik banget. Udah kamu cari, itu jadi dia bilang, itu dia pun dapat ide bisnisnya dari situ. Bahkan klien-kliennya dia juga teman-teman si bapak itu. Nah saya cuma pakai substansi ini, saya lempar ke bapak ini, berhasil. Saya pikir, wih menarik ya, sayanya seneng banget ngelakuinnya, saya suka. Dan ternyata somehow saya terpaksa harus jago hermeneutik dan tafsir, saya pakai aja, Pak, ke ilmunya ke sini kan. Nah, pas saya pakai, ternyata berhasil, terus dia mulai nanya, kalau digital gimana, Dit? Nah, jadi saya pelajarin digital. Nah, saya lihat yang di Indonesia belum ada, apa nih yang unik? Ya, menurut saya bisnis harus unik deh, Pak. Kalau sama persis, saya mau ngejelasin apa bedanya kan. Saya bikin unik itu adalah, waktu itu saya bikin web apps.
Oke. Di luar negeri udah biasa. basic Pak. Ya. Di situ waktu itu jarang banget di Indonesia web apps. Jadi website. Ya. Tapi bisa diinstal. Ya. Bisa push notif. Ya. Bisa work offline. Udah saya pakai itu, saya jual. Saya kan nggak ngerti coding. Jadi saya dapat platform dari Perancis. Saya bandingin beberapa platform, tapi platform Perancis yang paling saya suka itu kayak main Lego, kayak Canva Pak. Ya. Orang nggak ngerti desain kan bisa pakai Canva bikin desain. Plug and play. Iya, plug and play udah. Tinggal kayak main Lego, drag, drop, jadi website. Terus saya coba. Itu saya mulai coba, duit modalnya kan itu udah mulai ada modal harus subscribe, segala macam server apa. Saya pakai modal jualan merchandise souvenir itu Pak. Pas saya coba jualan digital ini, nah di situ saya mulai ngerasain duit itu puluhan juta dari situ. Saya pikir wah ini jualannya lebih enak. Marginnya wow. Biasanya kalau saya jualan merchandise, buset. 15%, 10%, 5%. Ini mungkin 90% Pak. Karena nggak perlu produksi. Nggak perlu. Udah saya coba itu udah. Pokoknya prinsip saya Pak, jalanin aja. Ini keluarga harus makan, kontrakan harus kebayar. Udah saya coba jalanin digital. Nah, saya mulai terekspos dengan berbagai strategi marketing kan, ngobrol-ngobrol. Saya jadi tahu strategi marketing, cara berpikirnya. Yang paling penting itu bukan strategi, gimana ya bahasanya. Nih, kalau misalnya kita kesehatan nih Pak, karena ini kesehatan. Dokter itu kan punya obat Pak. Tapi yang paling penting itu adalah anamnesa dokternya. Dokternya ngenilai kita nih, oh kamu butuhnya tuh ini. Itu yang paling mahal daripada obatnya Pak. Obat semua orang punya. Karena strategi. Kalau dokter yang ngomong, ya kita harus patuh. Iya. Nah, obat itu kan sama Pak. Strategi marketing apa sih Pak? Apa misalnya sosmed ads, advertising sosial media, advertising Google, SEO. Apa sih strategi yang baru di dunia ini? Nggak ada, itu aja Pak. Maksudnya influencer, apa ini gitu-gitu aja. Tapi kan mengetahui apa yang paling tepat buat kondisi kita sekarang itu yang susah Pak. Nah anamnesa itu yang saya coba gelutin, saya pelajarin dari pebisnis ini. Pebisnis Pak, rata-rata bukan orang yang canggih ngerti teori-teori bisnis. Tapi mereka tuh anamnesanya tepat buat konteks mereka. Jadi mereka tuh tahu, oke, kalau buat konteks saya jualan aki begini, udah saya ngelakuin ini. Strategi marketing cuma satu tapi berhasil Pak. Nah, saya cuma lihat kenapa sih kok cara berpikir orang ini begini ya? Oh, karena dia tuh benar-benar ada di lapangan, dia tahu kebutuhan customer-nya tuh apa. Nah, saya jadi mulai belajar dari pengalaman itu aja. Ya udah sampai sekarang, Pak. Pokoknya saya setiap kali ngeliat peluang apa. Nah, mulainya kalau jasa konsultasi itu awalnya kan gratis tuh, ngasih. Akhirnya saya pikir-pikir, kadang-kadang saya nggak bisa jual website, web app, saya nggak bisa jual merchandise yang dia butuhin sesuatu yang berbeda. Nah, saya nggak bisa dapat duit dong. Yang saya jual apa? Jasa konsultasinya dah. Saya jual jasa konsultasi 500.000. Ya udah, nggak ada batasan durasi Pak. Pokoknya ngobrol aja kita. Dia sampai udah nggak ada pertanyaan. Jam 4 sore saya nunggu. Itu aja saya nunggu jam 4 sore. Saya ingat banget di Jakarta Barat. Saya datang nih, tunggu jam 4 sore. Saya baru ngobrol akhirnya sama dia jam 7, jam 8. Saya bisa nunggu 3 jam. 3 jam karena dia seorang dokter estetik, lagi ada pasien itu. Saya nunggu 3 jam gitu di ruang tunggunya. Udah selesai itu jam 8, jam 9 dia ajak makan dulu. Habis makan, selesai dia praktek. Udah kita ngobrol sampai jam 2 pagi Pak. Udah begitu 500.000. Wah ada lumayan buat saya kan. Lumayan ya. Iya kan. Karena buat saya itu ilmunya juga mahal Pak. Dia betul dia butuh masukan saya di sisi yang lain. Tapi saya juga butuh insight dari dia buat ngebantu yang lain di dunia bisnis yang berbeda Pak. Kadang-kadang Pak, ilmu dari klinik kecantikan itu bisa kepake buat jualan aki Pak. Orang punya restoran seafood, strateginya ternyata saya pakai berhasil buat orang jualan hijab Pak. Nah saya butuh lebih banyak referensi nih Pak. Saya butuh lebih banyak referensi. Jadi saya ngobrol-ngobrol. Dari situ pelan-pelan saya naikin 500 jadi 2 juta, 3,5 juta. Ya begitulah. Jadi saya hidupnya dari situ Pak. Awalnya. Saya naikin. Nah ujung-ujungnya saya jadi mulai sadar. Ini mah bukan bisnis. Ini mah self-employed. Saya baru mulai sadar kan baru dulu kan gak ngerti buku-buku teori bisnis apa. Saya tahu oh ini self-employed. Kalau self-employed begini, saya sakit, ya puji Tuhan alhamdulillahnya saya jarang sakit. Saya jarang sakit Pak. Setahun Pak. Saya sakit itu paling cuma 1 kali. Batuk pilek itu cuma 1 kali Pak. Semenjak saya nikah. Karena gaya hidup sehat itu istri saya itu udah menurut saya itu praktisi Pak itu dia. Jadi jarang sakit. Jadi saya fokusin cari tapi tetap aja oke saya nggak sakit deh. Tapi sih kalau saya mau liburan nggak dapat. Kita juga terbatas gitu ya. Nah, jadi saya pikir ini harus mulai bisnis. Bisnis ini tentang delegasi. Udah kalau saya disuruh terjemahin bisnis itu delegasi. Delegasi pekerjaan yang tepat ke orang yang tepat.
Tapi nggak semua kerjaan bisa didelegasi. Konsultasi, gimana mau delegasi orang konsultasi? Jadi saya harus pikir apa yang bisa didelegasi ya. Nah udahlah saya coba bikin. Makanya ada jasa personal branding, jasa press release. Itu bisa saya delegasi Pak. Yang nge-shoot bukan saya. Kenapa bisa saya delegasi? Dan kenapa rata-rata pemilik bisnis menurut saya nggak terlalu pinter? Saya jadi nangkep. Justru semakin orang itu nggak terlalu punya multi talent Pak. Dia lebih cocok jadi pebisnis. Karena emang dia kagak ngerti Pak. Dia pakai delegasi Pak. Gimana dia mau handle? Dia nggak ngerti. Dia delegasi. Kamu pikirin marketing deh. Emang saya nggak ngerti kata dia. Nah kamu coba pikirin finance. Saya juga nggak ngerti. Mana dia jadi bisnis bagus Pak. Ya keahliannya delegasi gitu. Iya. Karena dia memang nggak ngerti Pak. Tapi kalau orang banyak ngertinya kan ngelihat kok marketing kamu begitu sih. Marketing jangan kayak gini dong. Akhirnya involve. Nah pasti involve ke marketing yang lain kacau. Jadi pas saya lihat, oh pantesan ya. Kebanyakan yang saya lihat itu orangnya tuh nggak terlalu ahli di bidang itu Pak. Tapi dia tuh dia tuh dapat gambaran besarnya gitu Pak. Dia dapat gambaran besarnya itu mau ngapain. Terus ini ada peluangnya, dia lihat peluangnya ada, terus dia dapat gambaran besarnya, terus dia cari orang-orang yang cocok, udah begitu. Ya, sekarang saya juga masih dalam proses gimana caranya supaya bisa terus berdampak. Berdampak dalam artian ya bisnis semakin besar, hidup semakin bisa punya makna. Masih berproses, tapi yang sekarang saya sangat concern dari semua hal, jujur aja bukan kesehatan kalau saya, mungkin sesuai passion saya tuh lebih suka pendidikan Pak. Kan kalau saya misalnya ada pendidikan, kesehatan, keadilan, kesejahteraan ekonomi gitu kan. Ada orang yang sukanya kesejahteraan ekonomi, jadi caranya adalah dia membantu orang-orang membuat workshop bisnis apapun itu. Nah buat saya workshop bisnis yang saya buat itu sebenarnya nggak terlalu ngebantu karena buat saya lebih suka itu berdampak di sisi pendidikan. Kalau saya. Pendidikan ya? Ya, saya sangat suka tuh pendidikan. Karena buat saya suka ngajar. Dan kayak saya tuh bisa hidup di situ, Pak. Maksud saya, kan semua punya fungsi masing-masing. Kalau dari sudut pandang saya yang pendidikan, kalau orang itu terdidik, Pak, dia harus bisa cari penghasilan yang lebih besar. Kalau penghasilan yang lebih besar, dia bisa hidup lebih sehat. Apalagi kalau dia terdidik. Jadi dia tahu apa itu yang sehat, apa yang enggak. Nah, kalau dia udah terdidik, dia tahu Pak bagaimana cara mendapatkan keadilan dengan cara yang tepat. Dia nggak dibohongin orang terus Pak. Nah, jadi kalau saya jalurnya ke situ. Tapi saya tahu ini jalur ini kayak lingkaran Pak. Jadi bisa masuk dari manapun. Bisa ada orang mulai dari ekonomi dulu, dari segala macam. Nah, tapi kalau saya sukain jalur pendidikan. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi berarti berdampak menurut Pak Adit itu sekarang itulah di bidang pendidikan ya? Iya, dalam bentuk apapun. Pendidikan kan sangat luas. Nah, makanya kayak gini, ini lagi bagian dari pendidikan. Kita nggak tahu yang nonton siapa. Apapun, kalau pendidikan itu menurut saya bagian berdampak yang saya suka. Terkait dengan itu, pendidikan. Pak Adit kan suka berdampak. Nah, ini Pak Adit kan sebenarnya dikenal dan di profilnya juga sangat, ini langsung habis nih. Tambah lagi. Guerrilla marketing. Ya. Menarik. Ini tadi belum diperdalam nih. Tadi kan bisa jualan, bahkan konsultasi segala macam. Tapi yang paling dikenal itu guerrilla marketing. Nah, ini apa sih itu Pak? Dan gimana kita bisa menerapkan itu? Siap. Sederhananya 2019 saya ikut satu conference bisnis pertama yang saya ikutin Pak. Namanya IDMC, Indonesia Digital Marketing Conference. Yang bikin Tofi Dev, Rian Kristo. Pembicaranya ada Denny Santoso, ada Diki Sukmana, siapalah beberapa orang ada. Gak apa-apa. Terima kasih. Nah, saya ini bener-bener bodoh bisnis, bener-bener Pak. 2019 saya nggak ngerti apapun Pak. Saya nggak tahu tuh finance itu apa, akuntansi bagaimana, saya nggak tahu apapun. Pokoknya saya mau belajar aja deh. Itu biaya konferensi itu, seingat saya waktu itu saya cuma bayar berapa ratus ribu gitu. Di konferensi itu, sederhananya ada orang namanya Pak Diki, Bro Diki. Dia akun Instagramnya namanya Dixieland. Dia tuh share tentang Pink Ocean. Pink Ocean. Ya, kan ada Red Ocean, ada Blue Ocean. Dia bikin Pink Ocean. Maksudnya gini, Pink Ocean itu sederhananya, carilah sesuatu yang cukup kecil dan spesifik. Cukup kecil dan spesifik, tapi profitable. Kalau sekarang saya sebutnya profitable niche.
Ya. Pasar ceruk tapi profitable. Ya. Kenapa cukup kecil dan spesifik? Karena kalau terlalu besar, kalau modalnya kecil, Ya. gimana mau nembak besar? Ya. Tapi kalau pasarnya lebih kecil, lebih masuk akal. Komunitasnya berarti kecil, udah jelas. Dan kita juga bisa kasih value yang lebih sesuai kebutuhan dia. Nah, tapi cari yang profitable. Makanya Pink Ocean. Sederhananya begitulah ya. Jadi saya coba pikir-pikir ya, apa ya Pink Ocean saya? Apa ya? Nah, saya mulai cari. Terus saya gabungin itu sama ilmu kedua yang saya nonton dari YouTube, Pak. Prof. Renald Kasali share tentang bisnis model. Itu dari dulu sampai sekarang, saya nggak tahu sampai kapan, tapi detik ini itu masih sangat relevan buat saya. Jadi bisnis model itu maksudnya adalah mulai bisnis itu jangan ngomongin tentang barang sama jasanya dulu, nggak penting. Yang penting bisnis modelnya. Bisnis model itu apa? Sederhananya tentuin dulu pertama customer segment. Nih hari ini kita nggak bakal bahas bisnis model terlalu tapi intinya adalah saya mulai nentuin customer segment sama value proposition. Jadi bisnis model itu adalah teknik untuk menyusun 9 kolom yang bisa menyederhanakan gambaran blueprint kita tentang bisnis kita. Nah, blueprint yang saya pakai waktu itu bisnis model itu bikinannya Alexander Osterwalder. Saya taunya gara-gara Prof. Renald Kasali bikin konten YouTube, Pak. Nah, terus waktu saya menggabungin itu tuh di ruang conference itu, saya mikir kayak, oke, gimana caranya ya? Saya ini adalah sebuah bisnis. Karena waktu itu saya kan self-employed. Udah, saya pikiran aja, saya ini adalah sebuah bisnis. Kalau saya adalah sebuah bisnis, maka siapa customer segment saya? Dan apa value proposition saya? Nah, customer segment saya, Pak, dulu kan semua jenis bisnis, Pak. Namanya jual souvenir, mana bisa kita pilih-pilih ya? Kalau gak ada. Saya pikir customer segment saya siapa? Nah, saya lihat mana jenis customer yang paling saya sukain, yang paling saya sukain hari itu, dan saya lihat mana yang potensinya paling tinggi. 2019, Pak, klien yang paling saya sukain itu klinik kecantikan. Karena buat saya, kan rata-rata ownernya dokter. Papa saya itu dokter umum. Tapi kan saya nggak tinggal sama papa dari kecil. Tapi saya nggak tahu cara berpikirnya kayak apa ya. Semuanya tuh lebih mudah buat saya. Lebih gampang ngobrol sama dokter itu harus eksak. Dokter rata-rata self-employed perfeksionis. Dia nggak mudah untuk mendelegasi pekerjaan ke orang. Jadi saya mulai paham dan dia sangat butuh inside business. Klinik kecantikan. Dan yang kedua, saya pikir selain saya suka sama kepribadian dokter, karakteristik kepribadian dokter, saya tuh suka sama potensinya, Pak. Saya kan lihat-lihat, ya namanya orang iseng-iseng kan, Pak, nge-google, ngeliat-ngeliat. Orang paling kaya di dunia, waktu itu saya lihat. Perempuan paling kaya di dunia. Oh, perempuan paling kaya di dunia itu Francois Battencourt Meyer, cucu pendiri L'Oreal Group. Oh, ternyata Maybelline, Kiehl's, La Roche-Posay, Garnier, itu semuanya punya L'Oreal Group. Ternyata perempuan paling kaya itu cucunya pendiri L'Oreal Group. Bayangin, Pak, udah cucunya aja masih orang terkaya, Pak. Hartanya waktu itu 1.100 waktu zaman dulu 2019, sekarang udah 1.500 triliun. Di Forbes dia berturut-turut jadi orang terkaya. L'Oreal Group. Terus saya cari informasi L'Oreal Group nih kan. Saya mau tahu cerita berdirinya apa segala macam. Sederhananya, dia punya 40 pabrik, Pak. Pabrik L'Oreal paling besar di dunia itu adanya di Cikarang, Jababeka, Pak. Cikarang? Iya, Cikarang. Dekat rumah Pak Adit? Iya. Pas saya lihat begitu, Pak, kok bisa ya? Ada bisnis yang bisa membawa orang jadi paling kaya. Dia punya banyak pabrik seluruh dunia, tapi pabrik terbesarnya di situ. Terus saya lihat 30% dia produksi pabrik itu untuk pasar Indonesia, 70% dia ekspor buat pasar Asia. Wah, di otak saya doang nih. Berarti nih, dia kan industri kecantikan. Terus saya kan tahu background story-nya dia, Pak. Background story-nya founder L'Oreal itu, dia pertama kali produk pertama dia adalah cat rambut. Sederhananya cat rambut itu psikologisnya gini, Pak. Nggak bakal pernah mati. Orang rambut hitam pengen kuning. Rambut kuning pengen hitam. Terus dia banyak kan produknya. Produk ini cuma memanfaatkan satu, jujur aja nih ya. Kalau produk kecantikan itu bakalan maju di mana orang itu insecure, Pak. Kalau dia udah puas dengan apa adanya, ya udah hitam mah hitam aja. Ngapain dia jadi kuning, Pak? Ciptaan Tuhan. Nah, kalau dia kalau insecure kayak kesannya negatif. Ya anggap aja dia bosen gitu ya, Pak ya. Pengen lebih. Orang yang kurus, Pak, minum susu weight gain biar jadi gemuk. Apa yang weight gain? Saya minum dulu, Pak, waktu kecil, Pak, kan kurus.
Orang yang gemuk, Pak, pengen kurus. Ya dia minum apalah, Herbalife apa bisa kurus. Orang yang rambutnya lurus, Pak, itu nenek saya, Pak, ke salon obat keriting 500.000 waktu itu. Saya bilang, aduh Oma ngapain sih di keriting? Bagus niat nih. Orang keriting pengen lurus. Keriting di smoothing, Pak. 500.000 juga. Saya bilang, jadi ini bisnis nggak bakal mati, Pak. Orang kalau makan, Pak, minum kenyang, Pak. Tapi kalau psikologis, kapan kenyangnya, Pak? Nggak mungkin kan. Saya bilang, berarti kalau dia bisa maju, dia pasti membentuk satu ekosistem yang bikin orang nggak puas. Nah masalahnya, dia kan produk fast moving, Pak. Produk itu bisa dibeli di mana-mana. Tapi kalau klinik, dia nggak mungkin mau bikin. Karena dokter yang praktekin harus dokter Indonesia, Pak. Artinya, orang yang mulai insecure atau pengen lebih, dia bakal cari produk tapi pasti dimakan sama L'Oreal. Tapi ketika dia nyari jasa, L'Oreal nggak bisa makan. Jasanya apa? Pasti klinik kecantikan. Awalnya insecure, dia cuma mau beli obat jerawat. Dia beli dari L'Oreal Group dan kawan-kawan. Tapi kalau dia mulai mau laser jerawat, dia mau laser di mana, Pak? Pasti klinik kecantikan. Dan klinik kecantikan itu entry barrier tinggi banget, Pak. Karena kalau Bapak bukan dokter atau tidak punya sahabat atau saudara dokter, Bapak bikin klinik. Bapak, itu sulit, Pak. Karena itu sangat bergantung sama tangan dokternya, Pak. Jadi dokternya itu seringkali 2 tahun tuh dia bikin klinik sendiri, Pak. Nggak pernah jadi suatu bisnis jadinya. Bapak bikin. Dokternya awalnya iyalah butuh modal, Bapak modalin. Dia udah dapat pasien, dia bilang, oke saya buka nih, 100 meter di kiri. Semua pindah, Pak. Karena orang nggak peduli ownernya Bapak. Orang pedulinya saya sama dokter itu. Nah, jadi itu agak tricky. Ada cara handle dia. Peran dokter diganti ke peran mesin. Bisa aja. Cuman mesin itu mesin laser. Jadi orang datang bukan karena dokternya, tapi karena mesin pikonya. Bisa-bisa aja. Cuman waktu itu saya lihat ini masih banyak. Sampai detik ini pun banyak. Nah, saya lihat bayangin aja nih. Peluangnya gede. Terus fakta selanjutnya saya lihat. Indonesia itu negara yang dapat rekor dunia. Rekor muri dunia. Karena menjadi negara pertama yang punya S2 pasca sarjana anti-aging medicine. AAM. Itu negara pertama, Pak. Kita punya S2 anti-aging medicine. Yang dapat itu Universitas Udayana. Profesor Wempi Pangkalila. Nah, Profesor Wempi dan Udayana. Jadi terus saya mikir, kenapa ya bisa begitu? Ya balik lagi. Pusat bisnis beauty ada di sini. Terus profesor ya jadi punya banyak hal yang bisa diteliti. Wah, saya pikir ini beauty nggak bakal mati kalau begitu. Ini pasti maju nih. Nah, klinik kecantikan nggak bisa digarap kan? Saya bikin, Pak. Saya mau jadi konsultan marketing khusus hanya untuk klinik kecantikan. Karena pikiran saya, konsultan marketing lain mana mau ngorbanin seluruh kuenya cuma buat klinik kecantikan, Pak. Saya korbanin semuanya. Kenapa? Ya orang kagak, ya kecil yang saya korbanin. Bisnis masih kecil. Udah saya korbanin semua. Saya fokus 5 tahun pertama saya itu cuman klinik kecantikan, Pak. Hanya klinik kecantikan doang yang saya jalanin. Konsultannya? Nah, karena fokus ke klinik kecantikan, prinsip saya gini, Pak. Sebodoh-bodohnya orang, sebodoh-bodohnya saya. Lah masa kalau nanganin hal yang sama terus-menerus. Misalnya ada orang, Pak, spesialisasi. Ada orang bilang gini, ini benar-benar terjadi misalnya. 5 tahun ini saya hanya fokus mikirin strategi marketing buat jualan jus buah. Pak, kalau dia udah 5 tahun dan dia muter ke berbagai tempat, dia fokusnya marketing jus buah, Pak. Dia pasti jago, Pak. Mana ada orang yang mau fokus jadi konsultan marketing jus buah, Pak, maksudnya, Pak. Nah, tapi klinik kecantikan profitable niche. Niche dia dan profitable. Niche-nya profitable. Jadi saya fokus ke situ. Pertanyaannya, terus keunikan apa lagi yang mau saya bawa? Saya double attack aja, Pak. Attack kedua saya selain itu, pendekatan marketing apa yang mau saya pakai buat klinik kecantikan? Nah, dokter-dokter itu, Pak, papa saya itu prinsipnya, Pak. Karena dokter ya, Pak. Dilatihnya kan kesehatan. Jadi prinsipnya itu kayak, udahlah. Yang penting kita buka praktek. Pasang pelanggan di depan. Ntar juga ada pasien. Gitu. Jadi sulit, Pak, ngeluarin budget marketing, Pak. Kebanyakan klinik yang saya tahu, selama berdiri itu tidak pernah ada budget marketing. Karena dia selalu mengandalkan mulut ke mulut pasiennya. Nah, saya pikir, aduh ini susah banget ya. Karena benar-benar budgetnya minim banget. Omsetnya bisa 1 miliar sebulan. Budgetnya cuma 13 juta. 13 juta, Pak. 13 juta itu pun dia hitung gaji digital marketing itu udah budget marketing, Pak. Udah budget marketing ya. Jadi saya bilang, dok gimana mau maju? Dia nanya, aduh, saya iklan nih Mas Adit, tapi kok iklan saya nggak works ya? Berapa? 200.000, Pak. 200.000 buat 7 hari. Saya bilang gimana cara works-nya, dok? Masalahnya saya pikir, ngerubah pola pikir mereka untuk mau punya budget besar apa, itu lebih sulit, Pak. Lebih sulit. Karena mereka bilang gini, ya saya sih nggak masalah Mas Adit kalau budgetnya gede, tapi harus balik.
Nah, marketing kan nggak bisa begitu, Pak. Nggak bisa Langsung nih, saya kasih 10 juta, balik 100 juta. Ya kalau bisa balik gitu mah saya aja, Pak, yang langsung bikin klinik. Iya. Kan itu resikonya banyak. Saya nggak bikin klinik dan nggak lakuin itu gara-gara itu resiko besar, Pak. Budget itu kan ada funnelnya, Pak. Orang nggak bisa langsung beli. Yang kedua, ekspektasi mereka itu luar biasa, Pak. Ekspektasi mereka itu nggak mau ngiklan 1 juta, ROAS-nya 4 gitu. ROAS 4 itu kan jadi balik 4 juta, Pak. Yeah. Buat mereka, alah, ngapain ngiklan 1 juta dapat 4 juta? 4 juta itu satu pasien, Pak. Kan satu pasien 4 juta. Ngapain saya udah ngiklan 1 juta cuma dapat 1 pasien? Dikit amat, Mas Adit. Di otaknya itu nggak ngitungin secara angka ROAS apa. Di otaknya gini, saya udah ngiklan jutaan rupiah. Kenapa pasien barunya cuma 1? Waduh, padahal ROAS-nya 4 nih. Iya. Jadi ketika kebanyakan dokter itu baru nyadar, oh rasa tinggi tuh kalau ngobrol sama bisnis lain, Pak. Kalau dia ngobrol sama bisnis lain, oh gitu, ROAS 2 aja orang udah pada happy nih ROAS 4. Nah, jadi pokoknya ekspektasi mereka rata-rata itu bisa ROAS 20. Jadi mereka tuh pengen gini, kalau saya iklan nih 5 juta, Mas Adit, ya omset harus naik lah. Iklan saya udah 5 juta, ya omsetnya harus naik 80 juta, 100 juta. Ya kalau iklan 5 juta, omset naiknya cuma 20 juta. Ya apaan tuh? Padahal ROAS 4 gitu. Buat mereka itu kurang. 20 juta kan paling 2-3 pasien. Masa sih udah iklan 5 juta? Sebesar gaji karyawan. Nah buat dia shock. Sebelumnya iklan 200.000, sekarang suruh iklan 5 juta. Terus dapat pasien cuma 2-3 pasien baru. Nah, dan dokter kebanyakan tuh nggak bisa bedain one time value sama lifetime value. Jadi pikirnya yang dihitung cuma deal pertamanya. Nggak hitung untuk deal sekali, tapi kan dia akan beli terus-terus. Jadi saya pikir, wah ini menarik karena saya perlu edukasi dulu. Nah, tapi gimana caranya mengedukasi orang yang nggak mau keluar budget gede? Pendekatan apa yang paling tepat saya pakai? Saya pasti mengedukasi, tapi edukasi pendekatan marketing apa? Awalnya saya mau coba digital, Pak. Saya mau jadi konsultan digital marketing untuk klinik kecantikan. Tapi pas saya coba, kepercayaan mereka terhadap digital tuh sangat minim, Pak. Wah, saya pikir, oke, kalau gitu. Dan yang kedua, digital itu banyak, Pak. Ahli digital marketing tuh, buset. Kalau Denny Santoso itu mana bisa dilawan, Pak. Kalau udah ngomong digital marketing, orang masih mikir Denny Santoso. Kalau ngomong sales, orang ngomong Dewa Eka Prayoga, James Gue, Pak. Jadi saya pikir apa yang profitable niche itu, Pak? Apa pink ocean saya, yang USP saya apa nih? Saya coba lihat berbagai jenis marketing, saya explore, Pak, ratusan, Pak. Hypno marketing, neuro marketing, apa-apa, terus saya lihat-lihat. Saya waktu itu saya putusin ada 3 yang jadi paling saya suka. 1 guerrilla marketing, 2 hypno, 3 neuro. Nah, neuro marketing ini pergabungan marketing sama neuroscience, Pak. Benar-benar mempelajari teknik otak berpikir untuk marketing. Misalnya contohnya, aduh itu saya nggak menguasai, tapi misalnya contoh gini, ada yang bikin eksperimen gini. Dia jual wine. Ada wine dari Prancis, ada wine dari Jerman, wine dari mana lah misalnya gitu. Ternyata di hari di mana tempat wine store itu pasang lagu-lagu Prancis, wine Prancis penjualannya lebih tinggi. Nah gitu-gitu, Pak. Jadi neuro marketing. Tapi itu jauh lebih rumit daripada sekedar yang saya omongin ya. Terus saya pikir, wah nih, gila ini sesuatu yang berat nih buat saya nih. Dan efektivitasnya kayak kurang nih buat ini. Jadi saya agak ragu-ragu. Hypno marketing. Nah, hypno marketing itu semacam teknik brainwash gitu ya menurut saya. Gimana caranya memberikan sugesti-sugesti melewat pendekatan psikologis, Pak. Jadi yang lebih ditarik itu bukan secara fisik saraf-saraf otaknya, tapi psikologinya. Ya hypno itu nama-nama keren aja, Pak. Sebenarnya ya psikologi marketing atau apapun lah. Saya pikir itu menarik. Tapi rasanya di Indonesia itu agak tabu kalau saya sebutnya hypno marketing. Kesannya kayak saya menipu orang, Pak. Nah, akhirnya saya putusin, saya ambil jalur yang ketiga, guerrilla marketing. Guerrilla marketing itu premisnya adalah low budget, high impact. Guerrilla itu perang gerilya, itu Jenderal Sudirman. 11 orang, gimana caranya menang perang lawan 300 orang? Iya harus teknik gerilya. Ada tekniknya misalnya dikagetin, ambush, disergap. Jadi yang disergap kepalanya nih. Kita tahu 300 orang ini kepalanya satu, dia punya ritme kebiasaan apa yang dia tutupin dari timnya saat dia tidak dikawal. Kan kalau dia selalu dikawal kita nggak bisa incer palanya, Pak. Kenapa incer palanya? Kalau kita incer timnya pasti kita kalah kan. Kita incer palanya. Nah masalahnya kepalanya harus selalu dikawal kan. Tapi ada momen dia yang tidak dikawal. Oh ternyata kepala timnya ini, kepala tentaranya ini suka main perempuan. Nah dia nggak ceritain ke timnya, malu kan, Pak.
Nah, pas dia lagi main perempuan, itu di situ disergap. Jadi tekniknya pertama kita ambil dulu perempuan ini sebenarnya tentara, tapi kita jadiin ya gitu-gitulah kayak film, Pak. Nah, saya pikir, oh ini paling cocok nih kayaknya. Gimana caranya low budget tapi high impact? Gimana caranya low power tapi bisa high impact gitu ya? Low army tapi bisa high impact. Wah, saya pikir menarik. Gimana caranya kalau kita tuh terbatas tapi pakai cara-cara kreatif? Ya sebenarnya guerrilla marketing ya kayak marketing kreatif aja, Pak. Tapi kreatifnya itu ya harusnya namanya orang kreatif. Jangan bilang namanya strategi kreatif, berarti kurang kreatif, Pak. Masa tim kreatif bilang, "Oke, saya punya saya yang lain nggak kreatif." Iya. Katanya kreatif. Jangan bilangnya, "Halo, saya adalah konsultan kreatif marketing." Kalau kreatif tuh bikin baru dong. Maksudnya bikin sesuatu yang unik gitu kan. Nah, saya pikir gitu. Jadi sebenarnya kreatif marketing sama guerrilla marketing itu sama persis menurut saya ya, Pak. Semuanya kreatif. Cara-cara intinya dasarnya harus kreativitas. Kalau untuk gimana cara yang kecil menang lawan yang besar ya harus kreatif. Nah, tapi masalahnya kalau saya sebut itu kreatif, menurut saya itu kurang kreatif, Pak. Kalau saya sebut kamu ahli kreatif marketing ya, pasti orang nanya, emang marketing yang lain kagak kreatif? Kan pasti kreatif, Pak. Nah, jadi saya harus mengkreatifkan diri dulu, oke. Saya sebutnya guerrilla marketing. Nah, kebetulan kan ada bapaknya yang J. Conrad Levinson, ada bukunya, ada dasarnya. Nah, udah saya pakai arahnya dia lah. Ya, tapi pada penerapan lapangan saya nggak peduli bukunya nulis apa, orangnya prinsip apa, pokoknya prinsipnya satu. Klien saya itu cuma seneng kalau omsetnya naik, Pak. Klinik kecantikan naik, udah. Pokoknya saya fokus ke situ. Nah, puji Tuhan, alhamdulillahnya, Pak. Pengalaman saya ngobrol sama berbagai owner-owner dari awal itu menurut saya yang blessing paling gede. Jadi, dokter itu kan punya... Ini saya boleh ngobrol terus nih, Pak? Ngomong aja terus nih. Terus aja, Pak. Sambil minum. Saya minum nih, Pak ya. Jadi, dokter-dokter itu, Pak. Habis lagi nih. Dia punya kebiasaan. Tadi kan. Gimana caranya ya? Untuk walk your talk. Walk the talk. Walk the talk. Buat saya, katanya saya ahli gerilya. Udah deh, jangan nanganin klien dulu. Prinsip saya dulu itu saya ngomong ke diri sendiri kan, Pak. Namanya pengkhotbah, Pak. Saya khotbahin diri dulu. Katanya kamu gerilya marketer. Coba kamu dulu pakai strategi kamu buat kamu gitu kan. Saya pikir iya juga. Ngapain saya bantuin orang kalau saya aja nggak bisa? Oke, sekarang gimana caranya ngegerilya masuk ke klinik kecantikan dengan teknik gerilya marketing? Pelajaran kebiasaan. Namanya orang mau perang, Pak. Hal pertama yang saya lihat dari film-film, kan saya kagak kuliah tentara militer. Dari film-film, pasti pelajarin dulu kebiasaan dan rutinnya orang yang kita incar kan, Pak. Customer behavior. Saya lihat nih, kebiasaan dokter-dokter apa sih? Ada saya satu nemu momen yang menurut saya mahal nih. Cocok lagi sama senjata saya bilang. Jadi, satu-satunya pekerjaan yang waktu kuliah ngumpulin SKS, tapi pas lulus tetap harus ngumpulin SKP, Pak. Itu dokter, Pak. Jadi dokter itu wajib ikut seminar, Pak. Setiap tahun itu wajib, untuk mempertahankan izinnya itu ya. Harus, Pak. Saya bilang, wow. Berarti ibarat kata burung ini. Ini burung yang berkelompok. Karena wajib. Berarti yang saya tembak jangan satu-satu begini. Susah nih, saya door to door gitu. Saya cari nih kemana nih sarang ini. Ngumpulnya di mana? Sarangnya event itu, Pak. Benernya saya baru tahu Indonesia itu punya ISWAM, International Seminar and Workshop in Aesthetic Medicine. Foundernya itu Dokter Teguh, ada Dokter Ina, ada dokter banyak sekali. Jadi saya pikir itu beliau itu mereka bikin ISWAM itu seminar estetik untuk dokter estetik nomor 3 paling besar di dunia, Pak. Yang di Indonesia ini. Ya karena dokter Indonesia banyak, Pak. Dan estetika maju di sini. Karena yang tadi saya bilang L'Oreal aja bikin pabrik paling gede di sini. S2. Jadi saya pikir, wah, saya coba daftar. Bangun relasi itu unik ya, Pak. Tidak boleh non dokter masuk, Pak. Harus dokter. Jadi berrelasi sama dokter. Kebetulan, Pak. Saya dapat jalur. Nah, kalau yang ini jujur ini faktor keberuntungan, Pak. Salah satu klien yang pertama puas merekomendasikan saya ke dokter yang lain. Nah, ada dokter ini panitia acara itu, Pak. Nah, gimana coba kalau ngomongnya? Apa strateginya, Pak? Hoki itu, Pak. Tapi strateginya tadi berhasil yang pertama itu. Mungkin itu ya awalnya. Kalau nggak berhasil nggak mungkin direkomendasikan. Terus dibuka, Pak. Saya dapat job dari dokter yang ini,
panitia terus saya diminta presentasi. Saya mulai bikin ide, saya mulai ajuin, boleh gak dok? Kalau saya presentasinya hard selling produk kita nih, kan jualan B2B juga buat klien-klien. Jadi ada dokter yang jualannya juga bukan ke pasien tapi ke dokter pak. Jadi barang-barangnya, produknya itu dari dokter buat dokter. Buat dokternya pakai ke kliennya dia. Wah ini boleh gak? Kalau kita jual hard selling gitu, ya itu semua gitu. Kan saya guerrilla marketing pak. Dok, kita bikin ruangan kelas kita tuh nanti paling ramai aku bilang. Kan karena kelas itu dipilih pak. Jadi mereka tuh abis ikut simposium, mereka bisa pilih kelas kan. Kita bikin kelas bisnis dok. Karena kalau orang dokter-dokter gini kapan belajar bisnis? Mereka kalau lagi nggak seminar mereka sibuk nyari duit. Oh gitu ya? Iya. Kalau pebisnis biasa kayak bapak punya waktu pak buat ikut seminar lain. Tapi kalau dokter itu harus praktek pak. Karena dia jagain. Jadi kapan dia bakal belajar ikut seminar? Ya itu pas lagi ini pak. Ini ngomong-ngomong botolnya belum bertambah nih pak. Tambah lagi. Kan saya lagi nantang rekor muri nih pak. 3 lagi. Kayaknya langsung disusun 3 deh. Ini langsung Terima detox kasih. nih. Ini memang justru ini adalah behind the scene yang disengaja. Nah, aku baru setengah loh. Iya. Kalau saya emang begini pak, saya emang minumnya pelan-pelan, blek aja. Jadi pak, saya pikir kalau begitu harus dia momen belajarnya itu ya pas di seminar. Nah di seminar ini saya coba bikin kelas bisnis. Itulah 2019 pertama kali ada kelas bisnis pak di ISWAM. Ada beberapa pembicara, saya coba jadi salah satu pembicara. Ada Pak Joko Kurniawan di situ, ada Dr. Lani Juniarti Miracle. Nah saya juga share. Pas saya share itu ternyata pada suka. Jadi rutin pak setiap tahun itu kegiatan. Ya dari situ pak, ya udah itu mah udah ya gimana sih pak? Kayak orang lapar, nganga, terus ada keripik kentang, hujan gitu pak. Ya udah pasti masuk lah sedikit ke mulut gitu pak. Kalau saya itu bebek tuh. Bebek. Iya kan? Itu pas banget itu. Udah begitu pak. Jadi buat saya tuh ya kalau saya udah punya kolam yang tepat, kolamnya tepat, pendekatannya tepat, effort marketingnya hampir nggak perlu ada. Jadi saya akhirnya nemu pak formula bagaimana caranya strategi marketing, tapi saya yang dibayar sama orang yang nonton iklan saya. Kalau orang ngiklan pak, dia harus bayar. Saya bikin gimana caranya saya ngiklan, tapi saya dibayar. Nah, ini mahal ini, coba silakan. Caranya sesederhana, saya bikin kelas bisnis itu pak. Saya bikin kelas bisnis pak. Saya dibayar pak. Buat ngobrol, buat ngomong. Abis saya ngomong, mereka jadi klien pak. Nah, jadi saya bingung nih. Saya beriklan di sini loh. Saya lagi mengiklankan diri saya, keilmuan saya, strategi-strategi saya. Habis itu, Mas Adit ada gak sih abis ini kayak mentoring? Oh saya bilang, nah kan? Begini nih. Karena namanya kelas bisnis, bukan kita mau menawarkan jasa di sana. Iya, dan di situ Pak, saya benar-benar lihat psikologinya kan. Saya nggak suka terselubung. Maksudnya kalau saya lagi ngajar, nggak ada jualannya Pak. Karena kalau jualan itu menurut saya kayak, kayak malu-malu kucing kan Pak. Jadi saya sengaja nggak ada jualannya, supaya benar-benar dia ini. Terus jawaban saya, pakai teknik FOMO dong Pak. Waduh dok, saya ini kebetulan juga, ini secara etika menarik buat saya. Kan saya nangani klinik kecantikan. Nggak mungkin dong, saya ambil klien di Tanjung Duren. Terus sampingnya klinik klien saya juga. Mereka saingan dong. Jadi saya bilang, dokter izin domisilinya di mana? Oh saya baru mau buka Mas Adit. Saya dulunya kerja di klinik rekanan, saya mau buka sendiri. Nah dok, saya tuh punya etika bisnis. Karena tuh saya prinsipnya kalau saya ngambil satu daerah, klinik itu harus jadi yang paling besar dan paling berhasil di daerah situ. Nah jadi saya nggak mungkin ambil 2, lucu kan nanti konflik kepentingan. Nah gimana caranya? Jadi saya satu daerah cuma ngambil 1 dok. Jadi misalnya Jakarta Barat, saya cuma ngambil 1 klien. Ya Mas Adit udah ada belum ya di sini Banjarmasin misalnya gitu. Oh Banjarmasin sih belum dok. Oh kalau di Kedoya udah Kedoya. Mas Adit, udah deh saya DP dulu deh Mas Adit, tapi tolong di login buat saya. Lokasinya nanti kita cari. FOMO dapat dong. Saya naikin 1 level lagi. Naik lagi. Dok, saya nggak suka kalau main DP gitu orang dokternya belum bikin. Oke, kita gentleman agreement aja. Saya janji, saya keep daerah situ, saya nggak akan ambil. Dokter, nanti kalau udah mau opening sekitar, misalnya bukan opening, maksudnya udah mau bikin planning, dan udah resign dari tempat yang lama, kita diskusi, kita ngobrol. Oke Mas Adit, 2 bulan lagi saya kabarin ya. Ya udah.
Jadi maksudnya gini, karena kalau nge-lock sama DP itu mah standar. Saya naikin level supaya yang terjalin hubungan sama dia adalah Mas Adi tuh baik banget, terus saya ketolong banget gitu. Bayangin. Jadi saya coba aja pakai cara itu, berhasil Pak. Jadi dan buat saya itu juga secara etika lebih menarik. Semakin saya halangin begitu bariernya, dan kan prinsipnya gitu. Kalau dipegang Mas Adi, dia mau bikin yang paling gede, paling berhasil di situ. Nah, itulah targetnya. Oke, jadi tadi guerrilla marketing itu low budget, high impact. Betul. Gitu. Dan teknik FOMO lah ya. Ada beberapa teknik, tapi sebenarnya kalau mau belajar lebih dalam, ya nggak mungkin di podcast ini ya. Kita mungkin harus bikin 3 hari 3 malam itu. Tapi seenggaknya apa yang saya share itu apa yang saya memang lakukan. Dan itu akan benar-benar harusnya sih terpakai sama orang. Sangat. Tapi tadi yang menarik ini ya, kan belajarnya di filsafat teologi ya gitu. Tapi prakteknya banyak di marketing. Nah ini sambil nambah lagi. Ini 2 lagi ya kita. Ya saya sih nunggu ditaruh aja Pak. Nah gini Pak Adit, kan teologi itu kan atau filsafat itu identiknya itu orang itu kayak kerjanya mikir doang, ya kan? Sementara marketing apalagi selling itu pragmatis, nggak terlalu dalam mikirnya. Nah ini Pak Adit malah bisa menggabungkannya ini menurutku ada deep ini. Oke. Terima kasih ceritanya. Langsung 2. Menurut saya Pak. Menurut saya ini cara saya berpikir. Ada 3 unsur paling penting kalau orang namanya tim jualan, Pak. Marketing, selling, branding. Branding itu tugasnya bikin, itu orang seniman, Pak. Gimana caranya supaya ibarat kata kalau orang ngomong jus buah yang paling enak, paling sehat, paling mantep, paling oke, it's buah gitu. Itu orang branding, Pak. Entah mau lewat logo, mau lewat tagline, mau lewat jingle, mau lewat gimmick, terserah. Tugas branding 1. Bikin brandnya jadi top of mind. Top of mind itu orang baru bangun tidur, Pak. Pak bro apa sih? Sebutkan merek-merek jam tangan. Seiko. Aduh, aku nggak pakai jam tangan. That's it. Seiko. Top of mind itu sampai kita berhenti mikir. Pak bro apa sih? Sebutkan merek-merek mobil. Toyota. Mercedes-Benz. BMW. That's it. Sampai kita apalagi ya? Udah top of mind. Orang kalau baru bangun Pak ditanya gitu bisa langsung jawab, Pak. Maksudnya nggak usah mikir sebentar saya hitung dulu. Nggak ada, Pak. Udah otaknya langsung jalan. Nah, itu orang branding, Pak. Tugasnya branding menghasilkan itu. Itu branding itu jangan diajak ngobrol untuk tentang penjualan. Iya, angka sales apa. Orang branding itu orang seniman, Pak. Dia tuh taste-nya tuh mahal, Pak. Dia bikin gimmick sedikit, nggak pakai hitungan angka-angka. Itu yang dia otak dia itu adalah gimana caranya ini sesuai sama pasar dan orang tuh inget kesannya. Nah, kalau selling itu kemampuan komunikasi buat saya, Pak. Ini cara saya mendeskripsikan nih. Orang selling itu kayak Pak James Gui. Nah, kalau branding itu Pak Subiakto, Pak. Kalau selling itu model kayak orang Pak James Gui. Dewa Eka Prayoga. Pinter ngomong, Pak. Dan energinya biasanya orang selling itu di atas panggung dan mukanya ganteng-ganteng, Pak. Kenapa? Karena kemampuan selling itu adalah gimana caranya menjual orang yang tidak orang butuhkan sampai dia nggak butuh aja dibeli, Pak. Apalagi butuh. Saking dia. Nanti contoh Pak James kan terkenal nih. Dipegang dulu aja, Pak. Dilihat dulu, Pak. Kalau udah dipegang lama-lama kan kayak masa sih? Coba dulu, Nah, itu orang selling itu tuh dia banyak banget teknik-teknik gitu, Pak. Nah, orang selling itu yang harus ahli itu komunikasi. Orang selling itu harus ngomongin target dan angka, Pak. Orang selling kalau minta gaji gede, komisi kecil aja. Waduh, kayaknya bukan orang selling. Kalau saya rekrut orang selling terus dia bilang, ya saya yang penting sih gajinya besar. Ya komisi kecil aja. Waduh, ini. Kalau orang branding ngomong begitu, masuk akal, Pak, buat saya. Karena dia mah enggak. Komisi jauh gitu. Ini cara saya membagi-bagi ya. Tentu ini lebih berlaku kalau dunia korporat. Kenapa saya bagi-bagi? Karena menurut saya tipe kepribadian orangnya itu beda, Pak. Nih contoh, rata-rata orang branding yang jago itu biasanya introvert, Pak. Biasanya. Kedua, biasanya dia N, bukan S. Kan ada EINSFTJP yang 16 tipe kepribadian lewat 8 huruf. Nah, introvert, extrovert. Nah, itu biasanya orang N. N itu imajinatif. Kalau S itu kan statis banget, Pak. Orangnya hitung, berpikir apa. Biasa orang branding nggak begitu, Pak. Orang branding itu imajinatifnya liar, dia bisa ini kreatif, Pak.
Nah, jadi mana mungkin disatuin sama orang ini. Orang sales, ya udah jelas harus ekstrovert, Pak. Ya. Bisa gak orang introvert jadi sales? Bisa, tapi energinya habis mulu ketemu orang. Orang introvert memang diajak ngobrol gini bisa, Pak. Tapi energi dia habis, Pak. Ya gimana caranya dia bisa excellent di dunia kerja yang ngabisin energi tiap hari? Menurut saya nggak ideal. Nah, menurut saya gimana caranya? Itu kepribadian dipisah kan? Kalau gitu marketing bagian mana? Nah, marketing itu, Pak, di tipikal saya nih, ini sangat stereotype, oversimplified. Tapi ini cara saya biasa menjelaskan. Biar mudah. Marketing itu biasanya, Pak, pakai kacamata, duduk di belakang laptop, mikir dan bikin strategi. Dia yang mikir dan bikin strateginya, Pak. Jadi orang branding bikin top of mind. Orang selling bikin konversi penjualan. Marketing itu yang bikin strateginya, Pak. Ini kita mau ngapain? Mau bikin event? Apa mau iklan digital? Kalau mau iklan digital, mau konsepnya kayak bagaimana? Apa mau pakai teknik viralitas konsep? Atau mau apa? Nah, itu yang mikir orang marketing, Pak. Nah, maka orang marketing tuh yang jago tuh Pak Hermawan Kartajaya, Denny Santoso. Nah, buat saya itu orang marketing, Pak. Buat saya itu jadi tipikal orang yang tuh sangat berpikir dan strategis itu, Pak. Jadi yang dia pikir itu hal-hal yang strategis. Oke, kita harus kolaborasi ini. Kita kolaborasi sama ini nih. Dia yang ngitung, Pak. Dia udah ngitung semua, dia pikirin gitu. Nah, buat saya itu seperti kerjaan saya pas menafsir, Pak. Kalau kita nafsir itu kan nganalisa, Pak. Jadi sebenarnya filsafat sama marketing itu nyambung ya? Menurut saya, sangat nyambung. Iya, menurut saya ya, Pak. Karena ilmu yang saya pelajarin di situ saya pakai di sini tuh. Ngaruh. Bedanya cuman kalau yang di sana itu kan jelas bedanya banyak. Cuma maksudnya masih nyambung buat saya ambil ilmu analisanya, Pak. Analisa yang saya biasanya pakai buat mentafsir, teknik analisa itu saya pakai juga buat melihat customer behavior. Contoh analisa kan sederhana, Pak. Temukan pola. Kalau kita tes IQ, tugas kita tuh satu, Pak. Menemukan pola. Analisa itu menemukan pola. Kita ketemu nih customer. Ada banyak orang, Pak. Enggak semua behaviornya itu bisa langsung kita jadi caplok gitu. Kita harus bisa menemukan pola. Nah, jadi strategi menemukan pola itu yang saya suka, Pak. Bahkan games handphone saya tentang menemukan pola, Pak. Kan maksudnya kita kan suka main games kan. Dulu ada namanya Brain Wars apa. Nah, maksudnya itu sesuatu yang emang saya passion. Nah, balik lagi ke prinsip awal saya tadi, kalau saya suka, harusnya saya lebih jago dari yang lain. Kalau yang lain, bisa nggak? Satu orang, karena budget terbatas, kita suruh aja. Kamu yang marketing, kamu yang branding, kamu yang selling. Gimana caranya? Kalau dia branding, dia bakal mikirnya lebih ke seni. Kalau dia marketing, dia bakal mikirnya lebih ke strateginya, ke angka, ke data. Kalau dia selling, dia tuh ketemu orang, dia jangan mikir di belakang. Orang branding dan orang marketing kerjanya sama-sama di kantor di belakang meja. Kalau orang selling, Pak, ke lapangan, Pak. Langsung, Pak. Ces. Nah, itu kalau dijadiin satu, Pak, orangnya, Pak. Itu benar-benar terbatas jadinya. Nah, tapi kan nggak semua perusahaan bisa punya 3 departemen begitu, Pak. Nah, terus saya pikir dong, yang orang selling nggak mungkin di subkon. Perusahaan pasti punya orang selling in-house. Masa selling di subkon? Kalaupun selling di subkon tuh minim banget. Perusahaan apa yang selling di subkon yang minim banget lah. Selling tuh biasa in-house. Makanya branding sama marketing lah yang paling banyak agensinya, Pak. Makanya ada branding agency yang biasanya bikin desain, bikin company profile, bikin brand guidelines. Nah, marketing agency yang biasanya pasang iklan gitu-gitu. Tapi kan nggak ada selling agency kan. Saya nggak tahu kalau ada ya, Pak ya. Mungkin kalau buat pameran gitu ya, tapi SPG. Kalau selling yang udah lebih terstruktur ya, yang udah punya sistem gitu, pakai alat, pakai call center kayak gitu. Nah, iya benar, ada call center agency benar. Nah, tapi prinsipnya adalah begitu. Nah, itulah kenapa menurut saya kalau tadi ngomongin guerrilla marketing ngambungin sama filsafat, buat saya nyambungin karena saya suka analisa, Pak. Nah, saya itu tidak terlalu jago atau lemah bahkan di branding, Pak. Saya pribadi. Karena buat saya pribadi, saya tuh nggak ngerti. Contoh gini, misalnya bikin video buat Bapak. Tim saya itu, Pak, itu bener-bener lebih jago daripada saya, Pak. Dia ngerti nih, shootnya tuh harus bagaimana, apa yang harus diomongin. Kalau saya, pokoknya apa yang saya ngomongin, saya omongin. Prinsipnya simple aja gitu. Karena saya mikirnya strateginya lebih ke marketing, Pak. Kalau saya bisa bilang, oh itu kurang bagus. Cuman
nggak tahu kenapanya. Iya, iya. Cuma bisa bilang gitu. Iya, iya, iya. Lebih ke feeling, Pak ya? Iya. Iya, iya, iya. Iya, iya. Begitu, Pak. Wow, ini udah sejam lebih. Sudah sejam lebih. Saya mendengarkan loh dari tadi. Iya, makanya tadi saya nanya dulu, Pak. Boleh Pak saya ngomong terus gini, Ya, Pak? karena semuanya daging gitu dan dia nanti kalau saya cut ini malah jadi nggak dapat ininya kan meaningnya. Jadi terutama tadi guerrilla marketing ya. Tapi saya mau nanya satu lagi, Siapa? Pak Adit. Dalam perjalanannya Pak Adit sejauh ini, walaupun bisa dibilang kalau secara umur masih cukup muda Iyalah. gitu, tapi pengalamannya itu udah Belum jauh-jauh banget, Pak. ya udah sangat banyak gitu. Nah, ada nggak pengalaman unik atau bahkan yang membuat Pak Adit itu pernah hampir putus asa gitu dalam hidup? Oke, ini berarti yang lebih ke arah negatif. Maksudnya Ya, yang pengalaman buruk ya, Pak ya? hampir membuat putus asa. Tapi kan Pak Adit kan Oke. berarti jalan terus kan, turning point atau the lowest point gitu dalam hidupnya Oke. Pak Adit. Jelas the lowest point saya itu 2020, Pak. Oke. Waktu saya jualannya web app. Itu klien-klien saya klinik tutup, Pak. Oh, Mereka iya, yang iya, sudah iya. DP, Pandemi itu ya. iya mereka yang Iya, sudah iya. DP aja bahkan Iya, dibilang iya. udahlah nggak usah diselesain lah, udah nggak apa-apa, nggak usah dibikin lah. Halus gitu, ha. Karena kliniknya aja tutup, Pak. Iya, iya. Iya. Nah, masalahnya, Pak, pasar saya itu klinik kecantikan, Pak. Hmm, Itu yang paling terdampak waktu itu, Pak. paling. Ada nggak klinik yang bertumbuh di waktu itu? Ada. Cuman kebanyakan klien saya bukan yang bertumbuh pas pandemi. Iya, iya, iya. Karena klinik kecantikan itu kan nanganin rata-rata klien itu menengah ke atas, Pak. Ya, dan itu udah kebutuhan apa tersier lah Iya. ya, bukan kebutuhan pokok pada saat itu ya. Nah, kalangan menengah ke atas ini takut mati, Pak. Oh iya. Orang iya. kalau kalangan Bukan menengah, biaya ya, kalau bukan kalangan masalah menengah biaya. ke bawah, Pak, Iya, iya. ya elah, COVID doang gitu kan, Pak. Minum Iya. Panadol juga sembuh katanya. Iya, iya, iya. Ya kalau orang kalangan menengah ke atas, Pak, maskernya aja 3 lapis, Iya, iya, beli iya. air purifier, semprot sini, semprot sana, UV lagi gitu-gitu, Pak. Bukan masalah Jadi biaya. dia tuh kayak, aduh gimana gitu, Pak. Nah, itu momen itu, Hmm. lalu itu bersamaan, kenapa itu paling dalam? Karena waktu itu nenek saya meninggal. Nah, kan papa mama saya pisah waktu saya usia 3 tahun. Jadi saya itu tinggal sama nenek, Pak. Nenek itu yang kayak, udah kayak mama saya, udah kayak papa saya. Oke. Dia udah segalanya deh, Pak. Nah, dia meninggal. Pas dia meninggal itu, ya buat saya dunianya sih runtuh, Pak. Seruntuh apa? Seruntuh tuh, waktu dia meninggal tuh saya nggak bisa nangis aja. Karena yang paling ini adalah gini, beliau waktu itu meninggalnya 20 Maret 2020, tanggal meninggalnya. 20 Maret 2020 tuh COVID baru masuk, Pak. COVID itu masuk di Indonesia tuh Februari 2020-an lah. Februari akhir, Maret awal. Ini tanggal 20 Maret. Nenek saya tinggal di Tomang. Kecamatan Grogol Petamburan itu nomor 1 paling banyak COVID bulan-bulan itu, Pak. Nomor 1 yang paling udah hitam, Pak, kalau di grafik. Jadi rumah sakit apa udah pasti udah full. Dan kita juga dulu nggak ngerti, Pak, tes yang kadar oksigen itu. Kita nggak tahu, Pak. Tiba-tiba nenek udah ngap aja kan. Akhirnya pas bawa ke rumah sakit, nenek pakai alat bantu pernapasan, sempat meninggal tapi hidup dibantu alat begitu, tapi udah kayak setengah-setengah tuh, Pak. Ngomong udah susah, nggak bisa apa, udah pasang selang. Dokter bilang ini udah nggak bisa nih, kalau alatnya dicabut nenek meninggal. Tapi nenek kayak sekarat gitu. Aduh, nah nenek tuh sempat siuman sedikit di ICU itu, terus nenek cuma bilang mau pulang. Nah, saya ini cucu pertamanya, cucu ketiga. Tapi cucu pertama laki-laki. Jadi pas meeting keluarga itu, meetingnya tuh anak-anak nenek sama saya, karena saya cucu laki-laki pertama. Diskusi tentang ini kita cabut atau kita lanjutin biaya nenek, karena nenek tidak pakai asuransi, Pak. Kalau tidak pakai asuransi, berarti itu urunan keluarga, Pak. Nah, saya lihat ada satu paman saya yang sangat ngebela nenek. Bahkan ibarat kata saking ngebela gimana ya, Pak? Kayak mungkin selama nenek hidup merasa belum memberikan terlalu banyak atau apalah, misalnya menyesal, terus dia mau membela yang sekarang ini. Ibarat kata ngebela itu sampai ibarat kata jual rumah deh, yang penting nenek ini bisa selamat gitu. Tapi di otak saya, Pak, saya tahu nenek saya, Pak. Saya dari kecil sama dia. Nenek saya tuh bakal stres kalau dia sembuh tapi ngeliat anaknya semua jatuh miskin, Pak, gara-gara ngebiayain dia kan. Karena waktu itu kakek saya meninggal, habis itu kan rumah dijual, Pak. Nenek saya ngerasa ikut susahnya. Ini kalau nenek saya ngelakuin itu lagi ke anak-anaknya, dia malah kesel. Jadi saya pikir, wah ini gimana ya, apa kita cabut? Masalahnya gimana sih, Pak? Memutuskan mencabut nyawa orang yang paling kita sayang tuh rasanya
Aduh, tapi saya bilang udah di meeting itu, Oma pasti nggak mau. Oma tuh pasti maunya anak-anak tuh tetap survive, jangan ngorbanin duit. Akhirnya sebelum tanda tangan form pencabutan alat, kita disuruh apalah tradisi mungkin kayak udahlah bisikin dulu, siapa tahu Oma nanti mau meninggal dengan sendirinya. Semua bisikin, saya terakhir. Nah, nenek itu kan punya anak banyak, Pak. Anak itu kaya-kaya, Pak. Ada yang bisnisnya bagus-bagus. Nah, mama saya ini anak bungsu, Pak. Mama saya tukang kue, Pak. Aduh, gimana ya? Pokoknya salah satu yang paling susah, Pak. Nenek saya mau tinggalnya sama mama saya, dia nggak mau tinggal sama yang kaya-kaya, Pak. Karena dia ngerasa mungkin kalau dia tinggal sama yang kaya-kaya, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau dia tinggal sama mama saya tuh dia bisa ngebantuin. Jadi, makanya anak-anaknya mama saya dirawatin gara-gara itu. Jadi itu, saya bisikin mama saya bilang, waktu itu Pak, duit nggak ada, Pak. Saya tuh nyeles waktu itu naik motor. Motor saya motor Honda Revo. Saya jual di Dan Mogot, laku 4 juta cuman buat bayar hutang kantin sekolah adik-adik saya beberapa bulan yang udah nunggak. Makan, Pak. Selama sekitar 2 minggu, saya makan sehari sekali. Saya. Keluarga saya 2 kali sehari. Sekali sehari gara-gara benar-benar beli makan itu nggak ada duit, Pak. Turun berat badan tuh sekitar 6-8 kilo. Pokoknya kurus tuh, Pak. 2 minggu. Itu, waduh, saya masalahnya gimana ya? COVID nggak bisa aktivitas, harus nginep di nenek, saya nemenin nenek. Terus duitnya nggak ada. Masalah yang paling berat buat saya di momen ini, saya harus bisikin nenek. Gimana caranya supaya nenek rela pergi? Saya harus bilang bahwa tenang aja, mama sama adik-adik aku yang jagain. Maksudnya kalau anak laki-laki bilang jagain artinya kan nafkahin. Masalahnya saya aja ngasih makan itu waktu itu bingung, Pak, ini duit apa lagi yang bisa dipakai buat ini? Udah saya paksain nenek, saya ngomong, Oma tenang aja, nanti mama sama adik-adik aku yang jagain, aku bilang. Waduh, pas nenek meninggal tuh, saya kagak bisa nangis, Pak. Kayak buat saya tuh, cuma itu pertama kali saya ngerasain. Kayak kebal, Pak. Baal, kayak orang abis diinfus, disuntik bius gitu ya. Jadi kayak nggak sedih, nggak ada rasa apapun, Pak. Cuman kayak kosong, rasanya kosong. Nangis nggak bisa, cuman kosong kayak, oke, Oma meninggal nih. Ya udah meninggal nih. Ya terus gimana ya? Ya udah deh. Udah, itu kosong aja. Saya baru bisa nangis mungkin berapa bulan setelah nenek meninggal tuh. Nah itu momen dimana tuh titik terendah tuh, Pak. Kan saya tuh prinsipnya tuh kalau saya analisa orang itu ngalamin krisis dalam hidup tuh biasa 3, Pak. Ditinggal orang yang disayang, jatuh miskin bangkrut, sakit, Pak. Nah, saya ditinggal orang yang disayang, nggak ada duit, Pak. Saking nggak ada duit, nenek saya akhirnya di rumah dukanya itu, Pak. Rumah dukanya itu di rumah duka, rumah sakit jiwa Grogol, Pak. Dr. Soeharto. Karena rumah duka itu murah sekali. Bayangin, saking gak ada duitnya, nenek saya itu rumah dukanya di rumah duka rumah sakit jiwa Grogol. Padahal nenek saya kagak ada gangguan jiwa, Pak. Itu cuma nyari rumah duka mana yang paling murah. Karena itu yang terjangkau pada saat itu. Peti kan milih, Pak. Peti, saya baru tahu di situ peti putih itu lebih mahal daripada peti coklat gitu kan. Jadi saya kayak, saya ngeliat angka peti coklat ini saya nggak bisa bayar, Pak. Saya bilang, apa yang berbakti sama nenek? Nenek besarin saya dari kecil gitu. Sekarang beli peti saya nggak bisa, Pak. Wah itu. Nah, gara-gara itu akhirnya kan stres, Pak. Stres itu sakit. Ya sakit, makan juga kurang, sakit. Udah tuh tiga krisis nyatu jadi satu, itu satu-satunya momen cuma itu doang, Pak. Waduh, itu. Terus gimana melewatinya itu gimana, Fadil? Akhirnya. Nah, faktanya, Pak. Solusi 3 ini yang pasti kan nenek udah pasti meninggal. Tapi kan saya janji sama nenek. Mama sama adik-adik saya jagain. Jadi prinsip saya, detik ini pikiran saya harus nyari duit. Nah itu, Pak, udah the power of kepepet. Apapun, Pak, saya lakuin. Nah itu saya akhirnya bertahan hidup waktu itu lewat buka jasa social media management. Saya bantu manage sosial media. Nah saya nggak ngerti desain, jadi saya kenalin desain grafis. Saya buka jasanya, tapi yang ngerjain freelancean lah gitu, Pak. Udah saya bertahan dari situ. Prinsip saya, di situ semua urat malu, Pak, putus, Pak. Semua urat malu putus. Ya itu, benar-benar mutusin urat malu, bertahan, ya cari cara apapun. Jual masker juga, Pak. Saya pikir kayak, udahlah saya jual apa ya? Apapun ya, Pak, yang bisa saya jual waktu itu saya jual, Pak. Yang secara halal gitu ya. Tapi akhirnya bisa lewat dan jadilah Pak Adit yang seperti sekarang. Jadi itu blessing buat saya karena kepepet itu, Pak. Karena kepepet itulah.
Nah, karena kepepet itu juga pertama kali saya putusin yang jadi konsultan itu momen-momennya itu kan 2019 saya ikut itunya Pak. 2019 itu kan saya ikut yang seminar yang saya dibilang itu Desember Pak. Desember 2019 tuh. Nah, akhirnya saya mutusin jadi konsultan itu ya di 2020 itu Pak. 2020. Gara-gara momen ini juga. Iya, karena ya itu balik lagi nggak bisa 500.000 nungguin dari jam 4 pagi begitu kan. Udah saya duitin deh. Sebenarnya jujur aja itu paling susah ngeduitin konsultan. Kenapa sih Pak? Karena saya lulusan filsafat. Masa ngeduitin jasa konsultasi marketing kan orang mikir kayak kamu aja bukan lulusan kuliah marketing. Masa mau bayar gimana? Ya tapi saya pikir udah saya butuh duit, udah apapun harus jadi duit deh. Ya tapi pada berhasil juga kan kebanyakan ya pasti. Iya. Klien-kliennya. Itulah dari mulut ke mulut itu yang wah itu buat saya sih yang paling menarik. Oke. Nggak terasa kita ngobrol panjang dan kayaknya saya harus menyudahi sebelum kayaknya stopnya udah habis. Enggak, bukan itu. Tapi nanti kita akan bikin episode berikutnya ya, Pak Adit. Tapi sebelum ini tolong ditutup dari tadi kira-kira buat para berdampak people, apa closing statement dari Pak Adit? Baik. Berdampak people. Saya yakin mayoritas orang pengen mati dengan dampak atau punya makna. Yes. Tapi ada satu hal yang paling mahal yang harus diingat. Seringkali kita tuh diselewengin pikirannya sama si jahat, iblis atau apapun lah sebutannya. Berdampak itu pikiran orang tuh tentang angka. Berapa sekolah yang udah saya bangun, berapa anak yang udah saya sekolahin, berapa orang yang sakit udah saya sembuhin, nah itu yang paling berbahaya. Saya kan tadi dampaknya sukanya di pendidikan Pak. Yeah. Pasti pengen Pak. Yeah. Berdampak itu saya udah sekolahin 1.000 anak Pak. Yeah. Itu pasti pengen karena itu keren Pak. Yeah. Kan nggak keren Pak. Saya berdampak saya udah sekolahin 1 anak. Yeah. Tapi Pak, saya yakin nih kalau saya mati nanti dan ternyata Tuhan itu ada, malaikat itu ada, pasti yang ditanya begini Pak. Saya yakin banget Pak. Dia nggak mungkin nanya, gimana itu si Joko yang udah di sekolahin di SMP mana itu enggak? Dia nanyanya, gimana kamu didik anak kamu? Karena mau gimana pun kita berdampak ke orang-orang. Paling berapa persen sih Pak dampaknya ke orang lain Pak? Yeah. Dampak, contoh nih, saya ngajar. Misalkan, cara, kan saya bilang tadi dampak yang saya pengen tuh pendidikan. Misalnya saya ngajar ke orang-orang, paling seumur hidup saya ketemu orang itu, berapa kali sih Pak? 3 kali. Yeah. Udah saya akuin murid itu, itu saya berapa kali ketemu. Kalau saya ngitung dampak saya dari, misalnya saya dosen, saya ngitung dampak saya jadi dari jumlah mahasiswa. Saya ngitungnya gimana? Setiap mahasiswa, kalau 2 SKS, berarti akan ketemu saya 14 kali dalam 2 jam pelajaran. Per semester. Jadi ya udah dampaknya adalah saya pernah ketemu ngobrol sama dia 28 jam. Saya pernah ngobrol sama dia 70 jam. Emang dosen pernah ngobrol sama kita berapa jam sih Pak? Ya. Dampak itu pun satu kelas tuh. Iya. Nih tanpa mengurangi rasa hormat Pak. Ya. Tapi dosen dampaknya itu terbatas Pak. Ya. Sangat minim Pak. Ya. Dampak yang paling besar itu orang tua Pak. Kalau kita punya anak, nah itu anak itu ya ketemu sama kita ya. Puluhan tahun Pak. Maksudnya udah dipotong sama jam tidur, jam apa segala macam, itu masih puluhan tahun kita ketemu sama dia. Nah, jadi dampak yang paling jelas itu, yang paling mendalam adalah ini anak Pak. Anak ini kagak minta dilahirin, gara-gara kita dia ada Pak. Kita yang pengen punya anak, dia yang lahir. Habis itu kita kagak didik maksimal, terus dia mati. Rusak Pak di neraka. Menarik. Kalau dia mati rusak di neraka, saya bilang saya berdampak, saya udah sekolahin 1 juta orang Pak. Misalnya. Tapi anak saya sendiri bodoh. Saya bilang saya bikin sehat 1 juta orang, tapi anak saya sakit gara-gara kelalaian. Itu yang saya pikir akhirnya jadinya, wah prinsipnya saya akhirnya berdampak itu saya nggak mau menghitung jumlah gitu. Gimana caranya saya kalau berdampak itu yang saya hitung adalah benar-benar kualitas dampaknya. Walaupun dampaknya itu cuma buat 1 orang, itu anak saya 1 orang, ya udah nggak apa-apa. Nggak ada yang kenal, bodoh. Tapi dia nih harus jadi sesuatu. Karena itu tugas utama saya, karena dia kagak minta saya lahirin, dia lahir. Jadi menurut saya apapun kondisi kalau nggak punya anak gimana Pak? Ya. Poinnya adalah fokuslah bener-bener ke kualitas.
Jangan ke kuantitas. Kuantitas itu suka menipu, Pak. Menipu diri kita sendiri, Pak. Kuantitas itu nanti menipu. Jadi gimana caranya kualitas? Gak peduli mau berapa orang yang udah denger kita atau apapun nonton podcast saya atau apapun nonton podcast Bapak. Kualitas, Pak. Ada 1 orang aja, Pak, yang nontonin. Makanya saya prinsipnya kalau kita isi podcast, Pak. Mau nonton itu ada viewersnya 100, mau nonton viewersnya 100 juta, Pak. Isi kontennya harus sama. Karena kalau isi konten saya beda-bedain, wah kalau ke podcastnya Pak Gita Wirjawan maka saya kasih daging. Kalau ke podcastnya ini saya cuman ya kasih kulitnya doang lah supaya nanti buat saya kalau mau berapa benar-benar fokus kasih ke kualitas. Karena kita nggak pernah tahu 1 orang itu hidupnya bakal berubah kayak apa. Jangan-jangan dia adalah saya zaman waktu lalu yang lagi butuh uang, jangan-jangan dengan apa yang kita omongin dia bisa selamatin keluarganya, dia punya penghasilan, neneknya nggak harus meninggal kayak nenek saya. Waduh, banyak hal yang bisa dilakukan itu sih, Pak. Dan siapa tahu dia bisa jadi pemimpin atau orang yang sangat berpengaruh. Betul. Terima kasih banyak Pak Adit. Saya yang terima kasih, Pak. Ini mahal nih, Pak. Satunya berapa, Pak? Kualitas, Pak. Jangan ngomongin harga. Saya udah minum 4, Pak. Tapi ini nanti Pak, setiap narasumber itu kita ada bagikan 50 botol. Tapi ini bukan masalah jumlah ya. Menunjuk ke siapa ya? Saya ingat tuh Pak, Edward cerita Pak. Ada narasumber cerita. Terus itu akhirnya jadi menjalin hubungan baik sama Yayasan Kanker itu, Pak. Iya. Jadi setiap narasumber karena kita berdampak kan ya. Salah satu dampak yang coba kita bagikan dari apa yang sedang kita lakukan saat ini adalah di bidang kesehatan. Jadi produk kita ini nanti Pak Adit bisa merekomendasikan yayasan atau sekolah atau komunitas untuk kita bagikan 50 botol jus. Siap, Pak. Tapi tetap Pak Adit kalau mau minum tinggal bilang aja. Ini jangan sampai yang dibagikan. Jangan sampai yang dibagikan 46 gara-gara saya minum 4 nih, Pak. Saya jadi menyesal nanti. Siap, terima kasih banyak. Pak Bro apa sih? Terima kasih.